Ya, teman-teman, balik lagi ya di update saham ID sekarang tanggal 11 ya, bulan Juli di malam hari di penutupan market, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung ya di channel ini, teman-teman ya, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman nanti jangan lihat dari video short aja. Kalau video short mah itu sebagai informasi cepat aja, teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman yang lain pun kalau sudah menerima video shortnya silahkan dilihat aja. Nanti diulasnya itu di video panjangnya, teman-teman ya. Ingat, di sini tidak ada rekomendasi ya. Di sini hanya tukar pikiran. Target saya itu setengah dari subscribe itu, teman-teman ya, nantinya bisa belajar mandiri untuk analisa. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini baru dasarnya, teman-teman. Nanti teman-teman dengan dasarnya bisa menerapkan sesuai dengan pemikiran teman-teman sekalian ya, karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, teman-teman ya. Oke, setiap kepala itu, teman-teman ya, keinginannya itu beda-beda. Makanya nanti sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Ini baru dasarnya aja. Baik, teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, kita akan mengembalikan kepada hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah, jangan di atas. Lebih baik teman-teman nunggu untuk hasil yang lebih baik daripada teman-teman nunggu hanya untuk kejemput. Ingat itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita ke kolom komentar dulu. Ini dari DJ ya, nyimak. Nah, terima kasih ya bro ya atas komentarnya. Selama ini mudah-mudahan DJ ya diberikan kesehatan terus ya. Dari Bro Sol Ahmad 426, terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih Bro So Ahmad selama ini selalu mendoakan saya teman-teman ya. Terima kasih sekali, terima kasih. Mudah-mudahan Bro Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Serta dari Bro Iwan Setiadi 7477 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak untuk belajar. Jazakumullah khairan kasiran wa iyyaka teman-teman ya. Silahkan teman-teman di sini ingat sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Bahkan saya pun dapat informasi itu dari teman-teman sekalian gitu ya. Itu menambah wawasan saya juga. Terus nanti kalau ada kabar dari teman-teman silahkan teman-teman cerna, pelajari, oh begini, oh begitu. Nanti teman-teman juga akan tahu dengan sendirinya. Setiap ada informasi masuk walaupun sedikit teman-teman analisa teman-teman ya. Oke, dari Bro Iwan Setiadi telah memberikan super tank, donate berupa super tank. Terima kasih Bro Iwan ya. Mudah-mudahan super tanknya, donate berupa super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke Bro Iwan dan keluarga. Baik, dari Bro Lukman Hakim, bagaimana caranya melihat bandar akumulasi seperti BKCC, DLA9 di Mirai Aset? Nanti saya coba buka dulu teman-teman Mirai Aset saya ya. Nanti saya coba dulu, nanti kita share ya. Jadi sudah saya baca tapi belum saya kasih love, berarti disimpan dulu teman-teman ya. Tapi sudah saya baca dan suatu saat akan dibahas ya. Terus dari Bro Socil R4V ya, memberikan donate berupa super tank. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang diberikan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi teruntuk Bro Socil R4V ya. Dengan pesannya, terima kasih, koinnya ada di menit 22.40 sampai 24.40 nih. Nah, ini di video tanggal 10 bulan 7 tahun 2025 ya. Berarti pembahasan kalau warna hijau kemarin ya. Kemarin teman-teman silahkan dilihat. Terima kasih ya bro selama ini memperhatikan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya kemukakan ya. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan. Itu teman-teman. Yang penting kebermanfaatan. Itu yang penting. Terus sambil belajar terus ya kita sama-sama belajar di sini. Alhamdulillah sudah nyampe ke target pertamanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Pasti saya bisa, saya yakin bisa teman-teman. Kenapa? Karena dari ciri-ciri komentarnya pun teman-teman yang lain ya sudah mulai itu teman, sudah mulai oh iya, oh iya, oh iya gitu teman ya. Sekarang sudah tidak memaksakan diri teman-teman ya. Yang penting itu teman-teman tidak memaksakan diri. Kalau sudah nggak kuat fisiologis teman-teman udah
Stop sampai di situ udah. Take profit aja kalau memang teman-teman gak kuat deg-degan. Harus dilatih, terus harus dilatih teman-teman ya. Ingat, kita di market jangan untuk esok hari. Tapi kalau perlu untuk selamanya, teman-teman ya. Untuk selamanya, jangan sampai untuk hari ini aja. Jangan sampai teman-teman kehabisan modal tuh, kebanyakan cut loss-nya teman-teman. Oke, terima kasih ya Bro Shot Chill ya. R4V ya. Nah, dari Bro User nih, terima kasih Bro User selama ini suka memberikan kebermanfaatan juga buat teman-teman yang lain ya. Dan terima kasih juga atas share-share videonya ya. Yang lain juga sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan juga bernilai manfaat buat teman-teman yang lainnya. Ini ada komentarnya, berkah dan sehat selalu. Amin, amin. Saya pun berdoa semoga Bro User dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Kembali saya share link YouTube-nya. Kawan yang DM pengen belajar smart money. Setelah beberapa kali lihat post SB, saya yang mantul. Mantap. Nah, ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti Bro User ke depannya juga bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Saya doakan teman-teman seperti itu ya. Yang penting kebermanfaatan, ingat. Bahkan kalau dari hukum dasarnya teman-teman, siapa yang mengajarkan akan dikasih lebih yang menerima pembelajaran itu, bahkan akan lebih berkembang lagi. Saya pinginnya seperti itu, berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Itu akan jadi luar biasa, menjadi nilai lebih buat teman-teman sendiri. Jadi di market itu nanti ke depannya jangan sampai kita itu hanya untuk diri sendiri teman-teman, tapi kita akan memberikan dampak buat orang lain juga gitu kan. Itu tujuannya teman-teman ya. Kita hidup kan buat siapa sih? Buat kebermanfaatan buat orang lain teman-teman ya. Baik nanti dari hasil tradingnya ataupun ilmu-ilmunya itu silahkan teman-teman pilih sendiri. Apakah saya akan memberikan ilmu? Apakah saya akan memberikan berupa eh, istilahnya dana buat orang lain atau menyisihkan dananya lah gitu buat orang lain teman-teman. Makasih ya Bro User selama ini terus mempraktikkan channel ini. Salam untuk teman-teman yang lain di SB ya. Ini dari Bro Mustakbirin, apa kabar Bro? Lama tak bersua. Ini memberikan komentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mampir, ya, semoga Jumat berkah buat subscribe channel update saham. Amin, 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 amin. Makasih Bro, bekat Bro teman-teman sekalian ya semuanya. Channel ini sudah mendapatkan lumayan teman-teman ya, 10.000 subscribe. Nanti ke depannya target saya seperti biasa atau setengah, minimal setengahnya itu teman-teman bisa menganalisa sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Makasih ya Bro Mustakfirin ya, selama ini selalu mensupport channel ini. Dari Bro Naupal Fajar Ramadan 5799 request PAMG dan IMPC. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Langsung saya catat di sini dulu ya, karena sudah dalam catatan teman-teman ya. Yang penting sudah saya catat dulu ya. Biasanya kalau emiten yang sudah saya catat IMPC ya. Kemudian bisa dibahas apalagi weekend ini ya teman-teman. Selamat hari weekend ya. Mumpung anak-anak masih pada libur ya teman-teman yang sudah berkeluarga, liburan sama anak-anak teman-teman ya, kapan lagi liburan panjang ini ya. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang lain yang belum dibacakan, tapi kalau yang sudah dibahas di sini teman-teman ya, artinya bukan tidak dibacakan tetapi sudah dicatat apa namanya, embetan-embetannya, dan ada yang harus dibacakan juga apa isi komentarnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin tadi sudah menerima notifikasi lope-lope ya dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja. Oh iya, satu lagi teman-teman. Bagi yang membutuhkan settingan teman-teman ya. Bagi yang membutuhkan settingan, silahkan pergi ke channel ini teman-teman ya. Masuk ke playlist bagi yang baru gabung ya. Nanti cari cara teman-teman nih, cara nih ya. Tinggal klik aja cara, semuanya yang indikator-indikator di sini nih teman-teman ya. Sudah saya bahas semua dari garis-garis yang merah, biru teman-teman ya, hijau ya. Udah saya sudah saya bahas semua ya. Jadi tinggal masuk aja ke sini nih. Semuanya sudah saya bahas. Silahkan apa itu si kepala merah, si ekor merah, teman-teman ya, apa rasio, MA, indikator, semuanya sudah saya bahas. Tinggal teman-teman pelajari satu-satu, silahkan terapkan teman-teman ya.
Baik teman-teman, kita langsung aja ya ngebahas untuk IHSG, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan subscribe sampai detik ini, bahkan sampai ada teman kita itu yang dari dari channel yang namanya Gocap ya, saham Gocapan ID ya teman-teman, sampai sekarang setia, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Tidak ada yang kata lebih daripada terima kasih, dan doa saya buat teman-teman semoga diberikan kesehatan. Karena tidak ada kesehatan teman-teman ya. Kalau kita dalam keadaan sakit bagaimana teman? Jadi keresahan itu sangat utama teman-teman ya. Kita akan mengorbankan segalanya. Uang, rumah, tanah akan dikorbankan untuk kesembuhan kita. Makanya ketika sehat bersyukurlah teman-teman ya. Maka akan dicukupkan gitu kan nikmatnya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donat ya berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan donasi berupa super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga. Baik, IHSG kita bagus teman-teman ya, walaupun loncat godok aja ini masalah emang kebiasaannya, dan tanda penaikannya sudah saya hapus aja sekarang ya. Dikit lagi teman-teman ke MA 200. Nah, tapi ini teman-teman ya, si MA 200 masih belum bisa dibengkokkan nih teman-teman ya. Kecuali kalau sudah bisa melebihi 7.230 mungkin di sini nih, di angka 7270 mungkin teman ya. Mungkin si MA 200-nya bisa melengkung ke atas ya. Kalau sekarang masih menuju ke bawah. Jadi saya pikir ke target sini mungkin bisa teman-teman ya, ke angka 7.628. Nah, setelah inilah teman-teman ya kita harus perhatikan apakah mau kedorong nih si MA 200-nya ya. Kalau kalau nggak kedorong soalnya ini bisa tidak uptrend, bisa ke bawah lagi teman-teman, target ke 8.000-nya bagaimana ini gitu. Tapi kita harus optimis teman ya. Itu secara TA teman-teman. Karena di market itu kita tidak tahu teman-teman ya. Tidak tahu ke depannya seperti apa, untuk makanya saya suka bilang kepada teman-teman ya. Jangan lihat esok naik atau tidak, itu terserah Tuhan dan market maker aja yang tahu teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu target kita di mana. Baik penurunan ataupun kenaikannya di situ teman-teman. Oh, target saya di sini, ya udah di situ teman-teman ya. Oh, kalau turun saya akan begini. Nah, teman-teman melakukan perencanaan, itu yang saya inginkan dari teman-teman itu ya. Oke, teman-teman ya, hari ini tanggal 11 bulan 7 bulan 7 ya. Si Forex sudah mulai net buy teman-teman ya, 398,7 miliar dan berada di 7.047, mudah-mudahan bertahan di angka 7.000 terus ya. Atau plus 42 poin di 0,60%. Dan hari ini cuman si buy-nya agak senyum sinis lah teman-teman ya. Soalnya di angka 10 triliun ya. Wah, kata ini standar emang segini katanya. Masih flat nih. Kemarin sudah lumayan ya transaksinya, tapi sekarang juga lumayan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, ya kita seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti mungkin ada koreksi-koreksi dikit, wajar lah. Tapi tembus dulu deh MA 200 baru koreksi ya. Nanti mungkin teman-teman kalau ada penurunan bisa ke level sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ditahan di angka 7.000 pas gitu ya. Tidak terlalu jatuh lah kalau penurunannya. Oke teman-teman, seperti itu ya IHSG kita. Baru kita akan masuk ke pembahasan seperti biasa ya. Saya mulai dari BBRI aja ya. Kemarin saya coba mulai dari BBCA kurang kurang apa namanya? Kalau kebiasaan mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau di apa namanya? Kalau seperti gitulah teman-teman, untuk mengubah kebiasaan seperti kita mengubah biasa beli di atas ya. Biasa nyangkut, merubah kebiasaan beli di bawah kan. Di atas wah pasti naik gini. Pikirannya begitu. Ketika dibeli di bawah turun lagi enggak nih. Nah, pasti begitu teman-teman. Padahal kalau beli di bawah artinya sudah di bawah, mau turun pun masih di bawah gitu teman-teman ya. Artinya hanya tinggal tambah muatan aja gitu kan. Kalau di atas sudah ketahuan kan. Nyangkut nih gitu. Pasti begitu kan, nyangkut nih gitu. Oke teman-teman, pada tinggal sedikit lagi ya ke targetnya di sini ya. Ini target yang pertama di CBR ini ya, angka 3.900 ya, kagak mau. Loncat kodoknya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi dia meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya. Nah, jejak kenaikan namanya teman-teman, namanya si kepala merah teman-teman di sini nih. Sudah pasti saya pikir ke arah situ. Nah, teman-teman yang nyangkut di angka 5.000 bagaimana? Kita cek di sini teman, 5.000 teman-teman. Kita cek ya. Ini kalau berdasarkan harga wajarnya itu di angka 5.200-an teman-teman ya.
Nah, kita cek nih BBRI ini posisinya di mana? 5.000-nya. Apakah bisa kejemput? 4.400 teman-teman ya. Mungkin kalau pengen hanya kejemput aja di angka 4.400. Kalau 5.000 agak sedikit tinggi ya 5.000 di sini ya. Nah, di sini ya agak tinggi sini ya teman-teman ya. Mungkin kalau ke 4.000 bisa cepat kejemput ya 4.400-an lah teman-teman ya. Nanti kalau punya dana nih teman-teman average aja sampai ke 4.000 kalau punya dana ya. Kalau punya dana ingat. Tapi kalau nggak punya dana biarin aja. Masih kejemput ya karena berdasarkan harga wajar aja di angka 5.200 untuk kuartal pertama ya. Mudah-mudahan nanti kuartal keduanya meningkat ya. Dari kemarin kuartal 4 menurun sih teman 5.800 kali mau 200 tapi tetap di angka 5.000-an teman-teman ya. Artinya 5.000 bisa kejemput ya, bisa kejemput. Tenang aja teman-teman ya. Ini saham berfundamental baik kok teman-teman, bagus malahan ya. Nah, sekarang lagi murah sebenarnya teman-teman, lagi murah. Teman-teman beli di 5.000 bisa jadi dulu itu emang wah mau break nih pasti begitu. Sama teman-teman juga belum pernah menyentuh harga atapnya. Jadi suatu saat dia akan menyentuh harga atap kembali di angka 6.400 bahkan dilebihin dikit biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan masih ada Juni, Juli, Agustus, September, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, masih ada waktu 2 bulan teman-teman mudah Malaysia ya. Mudah-mudahan bisa dan mungkin nanti teman-teman ya kalau sudah ada kenaikan mungkin bisa ke level melebihi dikit deh di sini antara sini. Ini harusnya di 4.450 lebih dikit. Nanti ada kalau ada koreksi area sini teman-teman mungkin yang penting dia tidak melebihi harga di angka 3.600 mungkin ditahan nanti di angka MA 200-nya mungkin bisa akan terjadi ke angka 5.000-an teman-teman ya. 5.000 nggak sedikit lagi di sini. Saya punya target di 5.020-an di sini nih. Ini target saya nih 5.200 di sini. Ya, itu targetnya. Ini kan target yang terdekatnya. Nanti mungkin target saya bikin target di sini deh. Ya, biar teman-teman nanti melihat juga targetnya di sini ya untuk BRI. Oke, teman-teman ya. Jadi 5.000 bisa nih teman-teman. Saya punya target ya angka 5.020-an teman itu yang target yang saya akan berikan kepada teman-teman untuk di angka 5.000-nya. Nanti kalau agak tinggi dikit nih bisa teman-teman sini nih ya. Di waktu kita bikin tahun 2024 bulan 12 teman-teman ya. Oke, teman-teman harap bersabar aja yang di angka 5.000 ini sudah mulai teman-teman ya. MA10 pun sudah mulai ke atas. Nanti apabila ada penurunan teman-teman kalau level 3790 masih aman, masih uptrend ya. Ya, kalau ke area 7 contohnya turun lagi gitu teman-teman kalau level 3.790 masih aman karena masih ditahan di MA20-nya teman-teman ya. Oke. Dan per hari ini 20 miliar si Poren sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Jadi sudah 2 kali ya si Poren ya. Ya, sudah 2 hari ini tanggal 10 tanggal sama tanggal 11-nya si Poren sudah mulai masuk kembali. Kita cek tanggal 10 tanggal 11 dulu deh. Ada BK masuk sama si JP masuk ya. JP masih tambah muatan dan BK juga tambah muatan, artinya keren teman-teman. Apalagi ada si BB nih teman-teman, biarlah si EU ya. Harusnya JP, BK, YU, BB sama RX nih teman-teman harus ada di sini ya. Nah, per hari ini kita cek teman-teman ya. Nah, menikmati perjalanan teman-teman. BBRI bahas setiap hari menikmati perjalanan. Nah, BB sudah masuk ya teman-teman nih. BB, YU sudah mulai masuk. RX-nya mana sih RX? RX masuk nggak? BK masuk keluar ya BK lokalnya ya. Apa-apa teman-teman ya. Yang penting tes ini terdeteksi sudah mulai lebih ya pengambilan dari surat benar lokalnya. Dan Poren pun sudah mulai net buy teman-teman ya. Oke. BBRI seperti ya target terdekatnya pada dikit lagi di angka 3.900 dan nanti di angka MA 200 4.200 sama targetnya di angka 4.470. Mudah-mudahan kalau sudah sampai sini walaupun ada koreksi yang penting dia tidak lepas daripada MA 200 nanti teman-teman ya. Cenderung akan aman bisa ke sampai 5.000 teman-teman. Itu rencana yang saya inginkan. Tapi kalau Poren tidak berencana ya silahkan aja. Itu kan hak mereka juga teman-teman. Smart Money belum jualan artinya Smart Money belum melakukan aksi nih teman-teman ya. Malah sekarang pun dalam posisi naik pun dia masih posisi ngebeli teman-teman ya. Oke, BBRI bagus ya. BMRI. BMRI. Nah, di sini ada pertanyaan. Di posisi kenaikannya dan waktunya akumulasi Oh, nanya. Betul, teman-teman ya. Sekarang sudah di area kenaikannya ya, sudah tercapai ya kenaikannya ya. Saya tulis aja di sini ya. Buat sejarah aja lah, teman-teman ya. Tercapai. Gitu, teman-teman. Saya kecilin dulu ya biar agak kecil dikit.
Ya, udah cukuplah segitu tercapai, saya hapus aja berarti teman-teman ya. Nanti teman-teman ya, ini sebenarnya belum maksimal, belum apa namanya, belum maksimal ya. Karena si MA20-nya maaf MA10-nya masih menunjukkan ke bawah sebenarnya teman-teman ya. Tapi tanda kenaikan sudah mulai. Jadi kalau dia turun lagi teman-teman ke level 4.800 ya. 4.800 berapa nih? 4.810 masih aman sebenarnya asal ditahan ya MA10-nya gitu ya. Belum stabil lah teman-teman ya. Tapi secara muatan sudah mulai bagus nih ya. Tinggal satu kali lagi biarkan si MA10-nya menghadap ke atas teman-teman ya. Tapi si bandar lokal sama si Foreign sudah mau ngambil ya. Sini domestiknya si BB, si RX tuh teman-teman ya. RX domestik sudah mulai ngambil teman-teman ya. BB juga sudah mulai ngambil. Di sini BB Foreign juga sudah ngambil, RX sudah mengambil teman-teman ya. Si lagi sama si Eukulor BK juga sudah mulai ngambil teman-teman ya. Per hari ini 436,3 miliar teman-teman, si Foreign sudah masuk di BMRI. Saya pikir sih bisa lah teman-teman dengan open gap lagi mungkin tanda kenaikan di angka 5.100 atau nanti targetnya di angka 5.270-an teman-teman ya. Ini harga wajar di angka 6.000 jadi masih bisa kesempatan teman-teman ke harga 5.700 di MA 200-nya. Oke, BMRI bisa siap, silahkan aja teman-teman ya. Nanti mungkin kalau turun-turun dikit wajar teman-teman ya. Namanya juga saham teman-teman ya, kalau tidak naik turun, kalau tidak naik tidak sideways gitu kan. Makanya jangan jangan aneh kalau ada penurunan, kenaikan, tinggal kita itu melakukan planningnya seperti apa. Apalagi kalau saham BMRI kan sudah secara fundamental juga baik teman-teman ya. Nah kita bandingkan ini si BMRI posisi di mana. Nah, kalau BMRI itu cenderung masih dijual di harga premiumnya, teman. Beda dengan BBRI sudah keluar daripada harga premium, artinya lebih murah BMRI ya kalau secara harga pun dacat ya, pun dacat ingat teman-teman karena si BMRI cenderung dijual di harga tengah ke atas, artinya di harga premium. Tapi dia juga belum pernah menyentuh harga atapnya. Suatu saat dia akan menyentuh harga atap dan akan dilebihkan dikit biasanya seperti itu. Tapi kalau ukuran harga premium sudah di harga tengahnya cenderung juga sudah murah. Tetapi karena harganya sudah di harga premium itu aja, teman-teman. Jadi dia itu murahnya di harga tengahnya, teman-teman ya. Tetap murah, cuman tetap dia dijual di harga premium. Kalau ingin agak murah di harga premium harus dibawa ke bawah dulu, ya, cenderung di angka 4.300. Nah, ini dikasih kesempatan sekali ini teman-teman ya, ke angka 4.300. Baik teman-teman ya, silahkan teman-teman sudah mau karena si bandar foreign pun sama si bandar lokal sudah mulai masuk. Lanjut ke BBNI sama pertanyaannya BBNI juga seperti itu ya. Yang sedang murah itu sebenarnya BBRI teman-teman. Kita cek BBNI dulu nih, cek nih teman-teman ya. Kan cenderung kalau si BMRI itu dijual di harga murah, di harga premium teman-teman ya. Nah ini si BBNI bagaimana? BBNI, nah BBNI juga agak murah dikit teman-teman, sama seperti BMRI ya. Ini juga sama teman-teman belum pernah menyentuh harga atapnya, suatu saat dia akan menyentuh harga atap dan dia akan berlebihkan dikit biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya cenderung murah teman-teman ya. BMRI juga pas banget ditandakan. Belum ya ini ya. Hanya menyentuh sama shadow aja jadi saya akan biarin aja. Nanti kalau dia jatuh sedikit teman-teman ya ke angka 4.100 lagi nggak usah khawatir ya. Karena sudah mulai MA10-nya di bawah candle. Dan perhatikan teman-teman si bandar lokal pun sama si bandar foreign sudah mulai masuk. Bandar foreign di angka 71,5 miliar net buy teman-teman ya. Di sini si AK, si RX, si BK, si BB, si KZ sudah mulai diakumulasi kembali untuk foreignnya dan domestiknya sudah YU sama si BB sudah mulai masuk teman-teman ya cenderung baik teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 4.360 mudah-mudahan bisa ke arah situ. Yang seperti saya bilang teman-teman kalau dia turun dikit ya ke level sini nih ada gap kecil nggak usah khawatir ya. Smart money pun sudah berkumpul dengan baik teman-teman ya. Baik kita lanjut teman-teman ke saham langsung plat biru teman-teman ya. BBCA. Nah, kita cek BBCA ini posisinya di mana nih? Kalau nggak salah kemarin masih beli harga mahalnya BBCA ya. BBCA cenderung di harga premium terus teman-teman. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Karena membaca BBCA nih. Kalau BBCA sudah menyentuh harga overnya teman-teman ya. Sudah menyentuh harga overnya. Dan juga cenderung dia dijual di harga mahal ya. Dia tidak pernah jatuh ke harga tengah sejak tahun 2021 bahkan di waktu tahun 2022 pun dia belum pernah menyentuh harga tengah teman-teman ya. Artinya cenderung terus di harga premium jualannya teman-teman ya. Oke, BBCA tinggal satu lagi konfirmasinya tapi maaf ya
tinggal satu konfirmasi lagi teman-teman ya, biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya, biarkan terlihat jelas MA10-nya berada di bawah. Kalau sekarang masih belum ya, tinggal satu konfirmasi lagi. Mungkin nanti kalau sudah ke angka tanda kenaikan di angka 8775 sudah mulai uptrend kembali. Karena per hari ini masih net sell teman-teman ya, si BBCA ini ya. Sini Poren ya, UZP sama ini tetap ya, CU yang keluar, BK sama si Alex sudah mulai masuk sama si AK, BB keluar teman-teman di BBCA ini domestik. Cenderung sama teman-teman kita masuk, tapi walaupun teman-teman yang masuk, perhatikan di sini teman-teman Smart Money juga masih posisi baik ya untuk penguatan. Jadi si Poren itu ngebuang sama si Baraloka karena yang nerima ya, ini hanya Smart Money teman-teman ya. Dari segi pembuangan cenderung masih ada pembuangan, tetapi jadi TA tinggal tunggu satu konfirmasi lagi ya, tinggal satu tekanan lagi, biarkan si MA10-nya terlihat ke arah mana. Kalau masih ke arah ke depan berarti masih posisi sideways, tapi kalau masih posisi sudah mulai ke atas, teman-teman bahkan sampai ke tanda kenaikannya fix dia mau melanjutkan kenaikan, walaupun istilahnya si banda lokal sama si porannya tidak ada akumulasi, teman-teman ya, karena secara TA pun sudah mulai baik. Terkadang begitu, teman-teman ya, kalau si BBCA itu banyak kejadiannya ketika BBCA di sini nih, ketika di up sini kan dia tidak ada pengambilan di sini kan, tidak banyak. Tapi ketika dia mau di up, teman tiba-tiba dia ngambil aja teman. Jadi cenderung ngedorong untuk naik teman-teman, jarang yang akumulasi dulu ya, jarang ke deteksi akumulasinya. Ya cenderung dia diam-diam pakai akun-akun yang lain. Tapi ketika dia sudah mulai uptrend teman-teman, sudah mulai kelihatan tuh net buy net buy net buy net buy, ya, jadilah nanti penjualan lagi net sell net sell net sell. Nah, sekarang tinggal net buy-nya. Jadi belum ada net buy-nya teman-teman. Kali kalau sudah masuk ke MA10-nya, mungkin nanti terlihat jelas di situ akan si Poren itu akan kembali net buy teman-teman. Oke teman-teman, beres ya 4 bank. Nah, langsung ke MBMA nih teman-teman ya. MBMA punya teman kita juga nih, MBMA ya. MBMA teman-teman ya. Ini targetnya. Ini ke angka 670 pada 840 katanya ya. Ini teman-teman yang mana nih? Ini ya. Nah, ini mungkin ya. Saya itu di angka 665 teman-teman ya. Kok ini sampai ke 670 ya? Ya teman 665 teman-teman ya. 665. Target yang teratasnya saya di angka 665 di sini teman-teman. Ini harga tengah, teman artinya targetnya sebenarnya ke harga tengah aja teman-teman ya. Ini mungkin teman kita 840 di mana 840? MBMA. Kalau target saya itu teman-teman sebenarnya ya sini aja nih, harga tengah aja 579 juga bagus ya. Ini kan milik bandar nih teman-teman. Jadi kalau milik bandar cenderung akan bisa di up lebih tinggi lagi ya dari harga tengahnya. Bisa jadi dia mau ke arah sini ke 650 teman-teman ya. Bahkan saya pun kan menarikkan ke angka 660 kan. 660 di mana nih? Nah, di area sini kan 660 nih. Nanti kalau lihat MA sebelumnya masih posisi menghadap ke atas ya saja terusin aja teman-teman, sekarang posisi uptrend ini ya. Posisi uptrend nanti kalau dia turun ke sini pun masih aman di sini. Ini masih aman ya. Ini area 505 aja kalau dia turun kembali masih aman, dan target saya hari ini tercapai dengan baik gitu kan. Pas banget walaupun dengan si kepala kita hapus aja biar nggak terlalu panjang ya teman-teman sini ya. Dan kita akan tulis di sini tercapai, tapi kita akan buat lagi di sini teman-teman ya. Kita akan buat lagi situ kan, di situ biasanya kalau kecil gini target terkecilnya gitu. Dan tercapai kan target terkecilnya. Nah, nanti mungkin dia akan bermain di area sini teman-teman. Jadi selain dia meninggalkan gap untuk penurunannya, ternyata dia meninggalkan jejak untuk kenaikan. Jadi kalau dia turun ke sini ke level sini 505 aman teman-teman ya. Bahkan ke level 468 pun masih aman karena posisi si bandar lokal itu terus akumulasi, perhatikan nih. Posisi bandar lokal akumulasi dari sini juga. Dari sini nih, terbanyak itu di sini di angka 11 Juni ya. Di tanggal 11 Juni. Si bandar foreign juga akumulasi, cuman hari ini ada pembuangan 5,3 miliar, teman-teman. Tadi di sini si MBMA ya ternyata diakumulasi sama si BB sama si LG. Kalau si LG mau ketahuan sendiri, teman-teman ya. Nah, walaupun istilah si MBMA ini dibuang sama bandar foreign, teman-teman ya. Kalau lihat dari pengambilan itu masih banyak bandar foreign, paling berbuah sedikit aja gitu kan, paling berapa persen doang yang kebuang. Apalagi si EP sama si BB sama si BK sudah mulai masuk ya di si MBMA ini. Saya pikir dia kadang kalau dia koreksi-koreksi dikit akan wajar, dan target kita mungkin teman bisa ke harga tengah, ikuti aja EMA 10-nya. EMA 10 kalau menuju ke atas tetap teman-teman dia dalam posisi
kenaikan ya. Target yang agak lumayan tinggi di angka 660 yaitu lebih daripada harga tengahnya. Saya pikir bisa karena ya teman-teman ya, karena ini milik bandar. Nanti kalau terjadi koreksi lagi teman-teman, contohnya koreksi tapi agak dalam, tunggu sampai betul-betul dia menjadikan ini sebagai bahan step ya. Step pertama di sini teman-teman ya, step di sini bukan step kedua di sini nih. Ketika dia sudah mulai memotong, nah ini menjadi step keduanya teman-teman di sini. Ambillah di MA seperti yang menuju ke atas. Oke. Teman-teman seperti itu ya, MBMA cenderung masih uptrend ya. Bahkan si Bandar Lokal sama si Poren pun masih posisi ada pengambilan teman-teman ya, bagus ya. Ada Adro teman-teman. Ada sudah mulai masuk ya ke tanda kenaikannya ya. Adro, ya bagus. Adro pas banget di tanda kenaikan lebih dikit. Saya hapus aja ya karena sudah tercapai dengan baik. Maka saya akan tulis tercapai. Kenapa? Untuk sejarah teman-teman ya. Tercapai. Kita gitu aja teman-teman ya. Kita bikin sederhana teman-teman, trading itu ya, jangan dipersulit ya. Oke, ini posisi. Ini ada gap nggak sih dia? Oh, bikin open gap teman-teman nih, hati-hati ya kalau dia turun kembali ya di sini nih. Nggak usah khawatir, teman turun ke sini juga aman ya, masih aman ya. Kita ini warna oranye deh. Nah ini tanda kenaikan pun dua tanda kenaikan sudah dilewati teman-teman ya. Dan per hari ini perhatikan teman-teman, Bandar Lokal akumulasi. Foreign kemarin akumulasi, sekarang jual agak banyak dikit. Makanya kalau dia terjadi penurunan nggak usah khawatir ya. Karena masih ada dorongan teman-teman ya. Oke, posisi Bandar Lokal sudah mulai up teman-teman ya, sudah mulai akumulasi pun. Nah, Bandar Foreignnya nih teman-teman yang agak sedikit ngaya nih, ngaya ya. Jadi masih ada pembuangan ya, si AK sama si C sama si KJ. Nah, di sini si BK sudah mulai masuk seperti biasa. BK itu suka bikin shadow teman. Makanya besok manfaatin aja 1 atau 2% lah teman-teman ketika naik dan turunnya gitu kan. Kalau yang scalpingan skala besar ya boleh di sini lah teman-teman ya. Kalau scalpingan skala besar jadi enak ngebuangnya. Mau punya ratusan miliar pun di sini mah aman teman-teman ya. Untuk scalping ratusan miliar. Oke teman-teman, ini cenderung MA10 sudah mulai menuju ke atas, sudah ditahan di MA20-nya si harganya. Nanti tanda kenaikan lagi ada di angka 2030 teman-teman ya. Kalau dia tidak kuat teman-teman ke sini ataupun di bawahnya cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah berusaha melewati dengan body, target selanjutnya ada di angka 2100. Sampai situ aja dulu. Nanti kalau sudah situ sudah menanti harga tengah teman-teman di level 2300. Itulah targetnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, Andro bagus ya, lagi bagus ya walaupun si Foreign ngebuang tapi Bandar Lokal cenderung masuk. Oke, teman-teman, karena kan masih ada buyback, teman-teman, jadi masih dipertahankan lah teman-teman sama si pemilik emitennya ya. Nah, dia dimanfaatin sama si Foreign, teman-teman ya. Kenapa dimanfaatin ya? Siapa lagi yang nerima barang teman-teman ya. Sedangkan si Andro pengen dipertahankan harga wajarnya gitu kan. Ini harga wajar 1.800 teman-teman. Jadi pas banget di harga wajar 1865 nih. Ya 18 berarti tinggal dikit lagi sih teman-teman ya. Tinggal sedikit. Jadi kalau saya menaikkan ke harga sini sebenarnya sangat wajar sekali gitu ya. Untuk menutup gapnya aja di sini teman-teman ya. Ini ada nih target gap ya di sini. Saya tulis deh biar teman-teman gak lupa juga ini target gap ya. Nah teman-teman ya. Udah ya. Udah saya kasih tanda target gap sini teman. Jadi kalau ke situ ya aman lah teman-teman ya. Kalau dia tidak sanggup teman-teman setelah gap dia tidak sanggup melakukan kenaikan kembali teman-teman ya. Cenderung dia akan downtrend. Kenapa? Karena tidak bisa melewati tanda harga tertinggi sesudahnya sebelumnya teman-teman. Sorry. Oke, karena tekanan dari jual dari seorang Bandar Foreignnya masih ada teman-teman. Kemarin sudah mulai dikasih hawa nih dingin, hawa dingin ya. Malah panas lagi merah ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, si BK juga sudah mulai masuk, AGYP sama juga sudah mulai masuk. Kita lihat domestik pun ada ada si KIC lumayan sih teman-teman di sini ya. Ini teman-teman kita yang banyak ngambil teman-teman ya. Teman kita juga banyak duitnya teman-teman ya. Retail itu juga banyak duitnya. Oke teman-teman seperti itu ya. Cuman retailnya bukan dari kalangan smart money karena smart money cenderung jualan. Oke teman-teman seperti itu ya. Si Ado masih dalam posisi mau uptrend teman-teman ya. Mungkin nanti target kenaikan bisa ke level ke sini ya. Targetnya ke angka 2100 tapi tanda kenaikannya ada di angka 2020. Kalau dia tidak mampu berarti dia mau turun kembali. Begitu teman-teman ya. Ultra Jaya udah lama ya ngebahas Ultra Jaya teman-teman ya. WTJ ini ketokohan juga teman-teman Ultra Jaya selain kebermerakan gitu kan. Ternyata dia juga ketokohan. Nah, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Udah lama berarti nggak dibahas nih ya. Ini tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik. Kemarin tanda kenaikan di sini.
Ditutup dengan si kepala kembar ya. Aduh, gimana dong ini teman-teman ya. Di sini ada tanda penurunan teman-teman di level 1310 ya. Sama di sini ya, 12 ini udah kejebut nih teman-teman, udah mulai bagus kejebut nih. Nah, saya bikin tanda lagi kan penurunan di sini di angka 1275 teman-teman, tanda penurunannya. Ini sudah mulai bagus, cuma ditahan ya di sini teman-teman ya, lihat 1350 tidak mampu ya, tidak kuat ya. Pada sini Bana Lokal kembali sudah mulai ngambil, Bana Foreign ngambil, ternyata Bana Lokal sama Foreign malah keluar lagi ya. Sedikit amat teman-teman yang ngambil di sini nih. Brokernya ya. Jual sedikit aja Utara Jaya. CC silap Bana Lokal CC tengah 11 ya. CC yang masuk PDOD. Jadi smart money sudah mulai masuk nih teman-teman dikit ya. Lumayan lah teman-teman ya. Jadi ini dari kalangan ada sebagian dari smart money teman-teman ya. Harus bisa ngedobrak sini teman-teman nih. Cenderung kalau pengen up ya harus ke tanda kenaikan yang berikutnya di sini. 1390-an teman nih targetnya nih, target terdekatnya. Oke, teman-teman secara EMA sudah mulai bagus teman-teman. Cuman ya ini teman-teman nanti ya dia akan mempermainkan di harga sini teman-teman. Selama dia tidak jebol 1310 masih aman ya. Tidak jebol 1310 masih aman. Tapi kalau dia jebol hati-hati. Tanda penurunan menanti di angka 1275. 1275 jebol, tanda penurunan menanti di angka 1200. Harga wajarnya 1600, sekarang 1300 masih murah ya. 1600 tahun berapa ya? Bulan apa? Februari ya. Harusnya sih kejemput sekarang 1500 lah minimal di sini nih. Saya pindahin targetnya ke depan lah. Nah, ya takutnya kegeser terus ya teman-teman. Oke, itulah target-targetnya teman-teman ya. Ini harus bisa ngedobrak dulu teman-teman, gebrak dikit aja dengan kepala merah aja udah peak dia mau ada kenaikan ya. Tapi perhatikan teman-teman ya, Bana Lokal sebenarnya ngambil banyak ya. Ini ada pengeluaran sedikit cenderung seperti yang ditahan ya. Bana Foreign juga sama ngambil banyak 2 hari, walau Bana Foreign itu ngambil 1,7 ya, 1,1 lah, 1,1 miliar dan keluar hanya 470. Artinya masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Saya pikir sih bagus lah. Nggak dikit mau kena merah ataupun kena hijau teman-teman ya. Cenderung dia sudah gugur di sini nah teman-teman ya. Harga tertinggi sebelumnya sudah gugur. Yang penting gugurkan aja dulu teman-teman. Secara TA dia cenderung akan up kalau begitu ya. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik sih, mudah-mudahan sih. Tuh ya, sudah mulai kumpul dengan baik kalau dipidahin. Oke, Utara Jaya masih posisi bagus. Kita lihat untuk posisi di mana Utara Jaya ULTJ. Ini posisinya itu cenderung sebenarnya dijual di harga tengah, mantul dia keluar dulu teman-teman ke 1300 baru dia up. Nah, teman-teman. Nanti up-nya itu di bagian kalau berdasar sejarahnya di up-nya bagian kedua. Sini dia, kedua. Jadi dia akad dulu nanti dibawa ke bawah lagi tapi tidak bisa melewati tanda penurunan sebelumnya. Nah, juga sama nih, dibawa ke bawah dulu, di up sedikit, diturunin lagi baru di up. Nah, mudah-mudahan sejarahnya terulang ya. Mudah-mudahan sejarah sini sama nih. Taikin dulu, turunin lagi, taikin baru naikin lagi. Nih, turun, naik. Ya, sejarahnya seperti itu. Nah, biasanya nanti mungkin ada kenaikan sementara, bisa ke harga tengah dulu di angka 1400 di sini teman-teman. Kami menunggu kuartal 2-nya. Nah, baru teman-teman bisa melakukan di babak keduanya. Babak kedua seperti apa sih gitu kan. Naik, turun, MA10 dua kali lagi ke atas. Nah, itu babak kedua teman-teman ya. Jadi kalau berdasar sejarahnya ya, berdasar sejarah itu harus dia punya babak kedua dulu. Caranya itu dia tidak bisa melebihi nanti penurunannya di sini. Jadi cenderung ditahan di sini, teman-teman ya. Jadi di bawah turun tapi tidak mantulnya itu bukan dari harga support tapi sebelum support. Begitu, teman-teman ya. Lanjut ya. Utara Jaya seperti itu ya. Posisi udah bagus, tinggal satu kali lagi. Sebenarnya lokasi formula sudah mulai akumulasi dengan baik walaupun sedikit-sedikit. ITMA. Nah, ini ITMA ya. Saham repo ya kalau nggak salah teman-teman, ITMA itu ya. Iya saham reponya revolusi ini mah teman-teman. Repo, lah gitu teman-teman ya, repo ya. Sorry. ITMA sudah tanda kenaikan sudah mulai dijajaki teman-teman ya. Ini saham repo teman-teman. Jadi saham repo itu cenderung ingat kemarin terbatas ya, terbatas kenaikannya terbatas. Repo tercapai, tanda kenaikannya tercapai akan saya hapus masih teman-teman. Nah teman-teman ya, kita gedein dikit, ada nggak tanda penurunan? Ada teman sini, biarin aja. Ini saya kasih tanda itu begini teman-teman ya. Kenapa saya kasih tanda? Ini kan tanda penurunan ya. Kalau dia jebol berarti kejemput gitu penurunannya.
Nanti kalau dia tidak jebol atau cenderung ditahan di sini ceritanya. Nah, sudah pantulannya, ini kan tanda penurunan juga ya. Berarti dia mau uptrend. Karena posisinya CMA 20 masih menuju ke bawah, teman-teman. Walaupun sudah mulai MA sebelumnya menembus MA 10 ya. Tapi arahnya masih ke bawah. Dia itu butuh konfirmasi satu kali lagi. Ya, baru dia akan terlihat uptrend. Makanya besok lihat nih ya teman-teman ya, hari Senin ya. Ya kalau sudah mulai di set langsung aja ambil. Nanti targetnya jangan jauh-jauh, ini emiten yang direpokan. Di sini aja targetnya 960 atau di bawah dikit di sini nih. Nah, 900-an. Nah, kalau di sini nih. Targetnya sini aja udah teman-teman nih. Ini baik di sini teman-teman. Nah, ini emiten yang direpokan itu artinya dia punya kecenderungan dibatasi kenaikannya. Jadi sudah ada 3 tuh teman-teman ya yang direpokan itu. BP, Bull, sama sekarang ITMA teman-teman ya. Saya tandain tuh sekarang ya. Kenapa katanya dia terlihat dari mana repo sini nih? Akumulasi bandar foreign cenderung besar, akumulasi bandar lokal cenderung besar, tapi kenaikannya nggak kemana-mana, naik turunin lagi. Ini posisi downtrend kan ini nih. Ini masih posisi downtrend nih. Ini atas atap, ini atap teman-teman, ini juga nih atap nanti kalau terjadi penurunan kembali ya. Jadi butuh konfirmasi satu kali lagi, naik targetnya jangan jauh-jauh dulu 875 atau enggak 900 aja. Nah, kalau dia sudah ke 900, teman di sini nih, 900 ya. Kecenderungan ke sini bisa nih, ya ke harga sini nih. Tapi dengan shadow, manfaatin shadownya. Ya, untuk repo, untuk repo, untuk ITMA seperti itu ya. Udah jelasin kan kemarin waktu ITMA itu ya? Udah jelasin ah. Lihat video sebelum ini deh, teman-teman ya. Tuh di sini ya, cenderung sini. 965 sama di angka, nanti cenderung di angka 600. Sebenarnya di 600 teman-teman, idealnya itu. Makanya ini biasanya kadang-kadang sementara nih kalau karena CMA-nya masih posisi ke bawah ya. Kalau soal pungutan emang dia sering mungut teman-teman ya. Nih, naik mungut, turun mungut teman-teman. Sideways mungut ya. Turun mungut teman-teman. Artinya ini repo teman-teman ya. Terlihatnya dari situ teman sekarang itu kalau dulu repo itu cenderung bikin sisir aja teman-teman. Naik dikit, tapi turunin lagi, sisir gitu. Kalau sekarang sudah bagus ya, walaupun direpokan tapi cenderung di up, tapi dia cenderung terbatas kenaikannya ya. Nih sini nih. Nah, ya. Ciri-cirinya seperti ini. Target penurunan itu di angka 656. Nanti kalau di angka 650 atau 600 teman-teman ya, mungkin itu akan lebih menarik lagi di situ. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk ITMA ya. Ini soalnya SMA 10-nya masih menuju ke bawah, teman-teman. Harus tunggu konfirmasi satu kali lagi ya. Ya, soalnya di pungutan memang mengut terus teman-teman ini ya. Karena repo kan digadaikan. Goto sekarang teman-teman. Goto katanya ada mau diperiksa ke jagung ya. Tunggu sebentar deh, saya cari beritanya dulu ya. Ya, teman-teman ya, kalau dari teman-teman ya, diperiksa ke jagung, betul, teman-teman diperiksa ke jagung. Nah, ini beritanya seperti ini ya. Ini pernyataan dari Gotonya, kantor digeledah ke jagung, Goto hormati proses. Betul ya, karena kita negara hukum, cenderung harus menghormati hukum karena pendiri Gotonya ya, waktu awal itu ya. Padahal dia kan setelah menjabat sebagai pejabat publik kan sudah keluar teman-teman. Tapi mungkin ada sisa-sisa data yang harus diperiksa ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Nanti kalau tunggu teman-teman sampai betul-betul ini beres ya kasusnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Teman ini baru tadi sore soalnya 3 jam nih, 4 jam ya. Selesai dari Goto, Kejong siap periksa lagi tuh kan. Kantor geledah di Gajung, Goto kami kooperatif. Nah, kita lihat nih teman-teman di lukisan makan maker ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, foreign tetap masuk. Jadi walaupun digeledah foreign tetap masuk. Walaupun sedikit 1,8 miliar teman-teman. Domestiknya ada sih udah mulai bagus nih. Jadi gini teman-teman ya, jangan suka saya bilang itu. Apabila ada berita, kita hari Senin lihat deh. Kalau dia terjadi penurunan dan barang lokal cenderung jualan ataupun penjualan berarti terpengaruh sama berita. Tapi kalau semakin diturun semakin akumulasi berarti dimanfaatkan sama seorang barang lokal ataupun foreign ya. Biasanya teman-teman ya, biasanya kalau berita itu terjadi biasanya kalau pas keluar berita terjadi eksekusi. Eksekusi di saham maksudnya teman-teman. Begini, isu disebarkan, maka foreign atau bandarnya sudah masuk, sudah memaaf harga. Dan ketika berita keluar, foreign dan market maker sudah jualan. Nah, ini kan berita baru keluar tapi tidak terjadi penjualan signifikan kan? Sebenarnya lokal yang ngebuang sedikit gitu ya. Mana lokal yang ngebuang nih 2 juta lot gitu ya. Tapi si foreign tetap net sell, net buy teman-teman ya. Walaupun 1 miliar gitu teman-teman ya.
Kakak DP kakak sama si BK juga tetap masuk, masih masuk ya. Si JP YU cuman nih teman-teman ya, si Foreign XL nih ada nih di apa namanya, di Goto ya. Dia yang punya banyak barang teman-teman ya dulu itu ya, waktu harga gocap udah gitu punya 2 rupiah lagi gitu kan. Cuma ini pengambilannya memang tidak terlalu banyak ya di bandar lokalnya teman-teman ya, cenderung si DX malah keluar gitu ya. Hampir 2 juta lot. Nah ini juga si apa namanya, si AK juga tidak terlalu besar kan, cuma setengah juta lot aja gitu akumulasinya gitu kan, dibanding dengan si JP sama si yang ke si JP terutama ya hampir 1,2 juta lot dia keluar. Mungkin nunggu kepastian hukum kali. Tapi kalau secara akumulasi memang si Bandar Poren masih akumulasi teman-teman ya. Jadi tenang aja. Makanya hari ini juga bagus teman-teman. Kenapa bagusnya? Jadi si gap yang rentan ini nih sudah mulai ditutup ya, walaupun emang si MA11 menghadap ke bawah sih gitu ya. Cuman kalau masih ditahan di sini teman-teman, kalau besoknya dia berangkat dari 59 open dari 59 cenderung akan beres teman-teman. Sudah mulai diberesin lah gitu teman-teman ya. Makanya harus ke tanda kenaikan di sini teman-teman nih. Harus dia bisa ke tanda kenaikan lebih dikit satu aja ke 61. Nah itu kan kenaikan karena CMA 10-nya sudah mulai menuju ke atas. Sedangkan si Banda Poren pun cenderung dia, padahal kan kasus apa namanya, kasus yang si Nadim ya, Bro Nadim nih, kan nggak gara-gara kasus Bro Nadim ya, Bro Nadim gitu kan, pan dia mah udah keluar gitu kan dari Gotonya juga udah keluar, karena dia kan sebagai pejabat publik harus keluar teman-teman ya. Mungkin nyari data-data dulu kali ya. Tapi kan berita ini sebenarnya yang diperiksanya teman-teman ya, si Bro Nadimnya kan sudah diperiksanya itu emang sebelum ke Goto juga dia sudah masuk ke pemeriksaan gitu ya. Yang saya baca di berita sih sudah masuk ke pemberitaan. Tetapi kan itu terjadi mungkin sekitar 2 mingguan, tapi tetap aja si Poren itu masih masuk teman-teman ya. Kalau ternyata ini berita negatif, harusnya si Poren keluar. Biasanya kalau berita negatif begitu teman-teman ya. Ketahuan dari market maker teman keluar. Tapi ini cenderung berita sudah berlalu ya, berita sudah berlalu, mungkin mereka juga sudah melihat dampaknya sekarang seperti apa, ternyata masih biasa-biasa aja gitu teman-teman. Mungkin hanya ini yang mungkin teman-teman kita pada keluar nggak nih? Bukan teman-teman kita nggak pada yang keluar, santai-santai aja teman-teman ya. Bahkan secara TA pun terlihat jelas dia hanya menutup untuk PR-nya aja. Ya. Mudah-mudahan sih menutup PR-nya teman-teman. 80 santai aja teman-teman ya, 80 sampai santai aja. Dulu yang panik itu ketika di 50 aja kan sampai ke 80 ya. Ini belum ke 50 lagi teman-teman, baru 57 nih kan. Masa harus panik? Santai aja teman-teman. Karena benar Poren pun bayangin aja teman-teman, kita nyangkut berapa sih di 80 perak. Bayangin kalau Poren nyangkut teman-teman berapa juta lot tuh teman-teman tuh kalau nyangkutnya. Tenang aja berarti teman-teman nyangkut bersama orang-orang besar teman-teman. Udah santai aja, 80 pasti kejemput, 70 kejemput teman. Tenang aja ya. Kalau ada berita seperti ini adalah biar ramai gitu teman-teman ya. Biar asik teman-teman, apa namanya, alur ceritanya biar asik gitu, biar ada. Memang dari dulu saya pernah ngebahas loh teman-teman. Goto itu tidak lekang dari berita teman-teman, tidak lekang dari berita. Berita dari mulai ada yang sampai di angka 400 perak teman-teman, terus dulu sampai ini kan ada Telkom juga teman-teman ya, masuk di Telkom juga sampai dipertanyakan Telkom teman-teman ya. Oh, sampai kata wah Telkom gini-gini gitu kan karena masuk di Goto gitu kan dulu itu. Tapi kan nyampe juga ke 80 teman-teman ya. Itu pada berita udah lama, makanya berita itu sebagai bumbu penyedap teman-teman ya. Kalau sudah ada bumbu penyedap kan makin asik teman-teman. Apalagi perjalanannya bukan untuk 1 hari 2 hari teman-teman ya. Santai aja teman, jangan sampai teman-teman terkuras. Kan lumayan teman-teman dari 60 ke 80 sekitar 20 poin, 40%-an lebih kan teman-teman. Lebih baik santai aja. Kejemput kok teman-teman, kejemput nanti. Nanti kalau teman-teman sudah kejemput, lihat MA-nya ya. Kalau MA-nya sudah mulai menuju ke atas pun, teman-teman mungkin nanti bisa take profit yang ke 84, 85 dulu gitu ya. Apalagi smart money nih sudah ngumpul dengan baik di sini, udah keren banget teman-teman ya. Tinggal ada dorongan lagi ini, apalagi ditambah bumbu berita begini, padahal sudah masuk, harusnya di up. Ya teman-teman, seperti itu ya, santai aja. Emang Goto dari dulu penuh dengan berita teman-teman, penuh dengan berita dan intrik teman. Bahkan
ada pakar ekonomi ya kalau nggak salah ya. Nanti Goto itu akan di 130. Ini mereka akan bermain di 130. Ya nanti teman tenang aja, kita mah ngikutin MA-nya aja teman-teman ya. Kalau MA-nya lagi keluar, lagi turun ya udah turun ikutin turun berarti lagi itu biarin aja dulu. Nanti masuk kapan lagi? Seperti biasa MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Sudah teman-teman akan tenang teman-teman. Nanti juga ketika teman average sama MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Jadi teman-teman kalau mau masuk di situ, mau average pun di situ teman-teman ya. Jadi MA 10 antara MA 10. Nah, ini kan punya harga tengah-tengah tuh. Biasanya kejemput, kalau hanya kejemput aja kejemput. Emang kita jangan sampai kita itu hanya kejemput aja, sayang. Mendingan teman-teman ya, kejemput dikit biarin dulu tuh naik dikit. Nah, udah take profit kan lumayan teman-teman ya. Oke, teman-teman, gue tau santai aja ya. Mapa sekarang teman-teman, Mapa nih. Ada penurunan ya, berapa persen? 6% ya. Oke, teman-teman ya. Mapa tanda penurunan dilewati teman-teman ya, bahkan MA20 pun dilewati sebenarnya sini nih. Sangat oh sini ada penurunan sini nih. Ada gap teman sini nih. So kan nggak kelihatan kan kalau nggak di ini gap kecil ya. Nggak kelihatan di sini. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Teman-teman jangan biasakan langsung ngambil ataupun langsung average, teman santai aja dulu teman-teman ya. Jadi tanda kenaikan ya, saya bikin tanda kenaikan di sini ya. Nah, tanda kenaikannya ini targetnya yang susah ditembus dua kali tembus pernah menyentuh sampai harga sini kan ada yang menanyakan apakah bisa ke sini lagi ya sekarang juga bisa MA 200 teman-teman ya. Jadi targetnya MA 200 aja. Nah, sekarang itu kan lagi turunin apalagi sudah tembus teman-teman MA 20-nya. Nah, jangan teman-teman jangan ngambil dulu, teman-teman santai aja dulu ya, biarkan dia masuk dulu nanti ke MA 10 dulu ya. Biarkan aja baru turun 6% kan walaupun ada tanda penurunan di bawahnya gitu kan. Dan walaupun si bandar lokal sama si Koran lagi jualan dulu biarin aja teman-teman ya. Nanti kalau mau average teman-teman ya yang sangat yang sangat istilahnya untuk penurunan dikhawatirkan di sini teman di angka 620 ya. Kalau dia cenderung ditahan di sini mungkin akan baik-baik aja ya. Atau bahkan mungkin nanti ditahan di angka 650 mungkin akan baik-baik aja. Tapi kalau sudah jebol yang saya bilang itu temannya target penurunan di sini nih, di tanggal 8 tanggal 9. Kalau target mah tenang aja di sini juga masih kecampe lagi kok teman-teman. Mapa ini ya. Kita cek mapa posisi di mana sekarang. Mapa. Ya, mapa sudah ini berapa ini? 700 ya. Berarti sudah di bawah harga tengah, teman-teman. Ini cenderungnya sebenarnya si mapa ini dijual di harga premium, teman-teman ya. Sekarang itu cenderungnya kan di bawah ke harga premium dulu, teman-teman. Karena yang sudah kemarin saya jelaskan itu ya, harga wajar itu yang kesini 793 sama 947 ya. Bilang kalau ke angka sini kan sudah melebihi target sini ya, 7800 sudah melebihi gitu kan. Yang pernah saya bilang itu waktu di sini. Kalau ditanya apakah ke sini lagi, ya akan ke sini lagi. Kenapa? Karena target saya belum tercapai dengan body. Jadi saya belum saya hapus gitu teman-teman ya. Suatu saat akan ke sini, tenang aja teman-teman. Tapi untuk sekarang bagaimana tunggu dulu. Kalau teman-teman nyangkut di harga sini, teman-teman di angka 700-an, santai aja dulu. Kalau mau average santai aja dulu. Kenapa? Tunggu sampai betul-betul dia jatuh di harga berapa. Nanti lihat tuh. Dia biarkan kembali dulu ke MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu yang harus teman-teman lakukan. Oke, mudah-mudahan kalau tidak jatuh dari sini teman-teman masih aman sih di sini nih ya. Kalau ada pantulan dari 655 mungkin masih aman. Hati-hati kalau sudah jatuh sini nih di angka 620. Nanti teman-teman average-nya nanti ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Seperti biasa teman-teman ya. 30%-an ya teman-teman kalau ke arah sini nih. Nah, sini ke arah sini. Cenderung murah teman-teman ya, sudah mulai murah. Oke, teman-teman untuk mapa barang lokal lagi jualan dulu nih, sedang barang lokal jualan dulu, sudah ngabisin barang. Ini benar foreign gue sama jualan dulu pasti ada yang nerima ya. Tuh kan nerima kan. Ada ODS, LNI, KJPD teman-teman ya. Terus di foreignnya siapa yang nerima? Oh BB sudah mulai masuk teman-teman sama si BK nih ya. BB, ZP, BK sudah mulai masuk. Nah bisa ada perlawanan biasanya teman-teman kalau si BK sudah mulai masuk ya. Minimal disedaukan lah gitu ya. BK 8.000, BK 22.000 masih penyisa barang. BB ngambil 58.000 tidak jualan artinya ngambil total. AZ ngambil 65 jual 200 berarti si KZ ada jualan teman-teman yang jualan si KZ. ZP ngambil 72 keluar 44 berarti masih ada barang ya. Betul nggak teman-teman kalau begitu ya. Si BB yang ngambil bulat teman-teman ya.
Bis keren. BB itu bagus teman-teman. BB CC itu bagus ya. Sebagai bandar lokal tapi bagus. Apalagi si BB yang memimpin, saya pikir sih bisa dia memberikan perlawanan ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ya teman-teman dari harga sini ya. Tapi kalau jatuh sebenarnya akan lebih aman lagi. Kenapa? Dia sudah menjemput PR-nya teman-teman ya. Dia sudah menjemput PR-nya. Ya teman-teman kalau kalau ngambil teman-teman ya suka saya bilang gitu ya. Kalau dia sudah mulai keluar jalur MA10 biarkan dia kembali kembali lagi ke jalurnya ya. Biarkan dia kembali ke jalurnya lagi gitu kan. Nah, kalau mau ngambil, teman-teman ya, kalau mau ngambil juga, upayakan setelah terjadi tragedi dulu. Tragedi apa? Mudah ini kan ngambil di sini nih, naik. Nah, teman-teman kalau mau naik, mengikuti silahkan aja gitu ya. Tapi kalau sudah mulai agak tinggi, contohnya nih sudah mulai tinggi di sini nih, udah biarin dulu, ambil ketika nanti habis tragedi kan ya terjadi tragedi nih, dead cross, jadi penurunan. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambilnya di arah sini gitu kan, yang teman-teman sudah mulai pada cuan kan arah sini kan. Tinggal ngambil di sini kan kalau hari ini apakah bisa kalau ditanya apakah bisa ke sini lagi? Iya bisa, teman. Cuman nanti ngambilnya upayakan teman-teman, upayakan kalau waktu di sini kan masih posisi uptrend. Tapi kan sudah berbalik arah ketika si bandar lokal sudah mulai jualan sama si bandar forex. Ya, apalagi si bandar forex sudah mulai habis jualan ini. Bandar lokal maaf. Kalau poin masih ada menyediakan barang, teman. Tapi sini yang terbagusnya itu yang terbagus. Yang baiknya itu si bandar Polres sudah mulai masuk nih ya, si BB, si JP sama si BG broker bagus semua, teman-teman. Mudah-mudahan terjadi penahanan di area 655, teman-teman ya. Mudah-mudahan atau enggak jangan sampai jebol area sini deh nih. Ya, cenderung kalau jebol area sini ya bisa ke bawah. Lebih bagus lagi sih kalau ke bawah, teman-teman. Kenapa bagus ke bawah? Karena untuk menjemput PR-nya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk mapa. Kalau teman-teman punya di harga 700-an, jangan ngambil dulu, santai aja dulu. Ambil nanti ketika seperti biasa MA10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman ya. Karena pembuangan seorang bandar lokalnya masih masif, teman-teman. Jangan sampai teman-teman jadi penerima ya. Jangan sampai teman-teman jadi penerima manfaat pembuangan, teman-teman. Ya, lebih baik sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu, biarin aja dulu. Makanya kemarin saya bilang asal jangan lepas dari MA20, yang khawatir. Jangan khawatir, tapi pas lewat ya tahu sendiri teman-teman sudah menjaga di sini di angka 665 gitu kan. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya untuk teman-teman yang mempunyai MAFA, teman-teman ya. Lanjut ya, ada IOTF nih, IOTF nih. Ini IOTF pada ngambil, pada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan ngambil, teman-teman. Cenderung teman-teman nanti psikologis teman-teman terganggu. Ragunya kenapa? Karena nyangkut. Walaupun MA10 di bawah candle, ini kenaikan sudah berapa persen, teman-teman ya. Udah 100% kenaikannya. Cenderung, teman-teman ya, cenderung dulu nih, cenderung dulu ya. Kan biasanya 70%, kalau lebih dikit suka kena yang namanya suspend. Nah, ini makanya si bandar foreign itu cenderung dia tidak menaikkan harga lagi kan. Ya tidak terjadi suspend ataupun terjadi UMA. Makanya ditahan di sini kan didojikan, teman-teman ya. Makanya dia harus menurunkan tensi dulu biar tidak kena suspend. Oh, target saya sih sudah tercapai di sini, teman-teman. 1, 2 nih kan. Yang saya bilang nih, targetnya di sini nih, targetnya di sini. Sudah tercapai, teman-teman, target saya. Mungkin teman-teman yang ragu-ragu di MA10-nya tercapai. Nah, kalau saya itu akan ngambil di area sini ya. Nanti kalau MA10 sudah mau di atas kanan dan menuju ke atas. Tapi teman-teman harus lihat dulu gitu, teman-teman ya. Jangan sampai tersembarangan juga. Ini kan emiten yang tahu sendirilah teman-teman ya bahwa ini tercapai ya kenaikan. Bahwa setiap emiten pun saya juga berpikirnya begini teman-teman ya. Saya cenderung saya bilang kan berdasarkan fundamental kalau saya sendiri gitu ya. Kalau teman-teman kalau ingin naik yang 30%, 25% sekaligus, ingat resikonya apa teman-teman ya. Dia juga akan diturunkan minimal kalau zamannya simetris teman-teman akan diturunkan seperti itu juga. Ya, bila kenaikan 30% maka diturunkan juga 30%. Bila kenaikannya hanya maksimal sekitar 20% kan pelan-pelan tuh biasanya teman-teman ya. Kalau yang berfundamental baik itu turun juga pelan-pelan walaupun lama tapi pelan-pelan. Diiris tipis-tipis ya teman. Jadi kita santai untuk mantaunya. Kalau yang serampangan seperti ini teman-teman harus tahu resikonya. Apa resikonya? Ketika naik tinggi maka turun pun akan cenderung cepat. Apa buktinya nih? Buktinya
Gini teman-teman ya, ini MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Perhatikan sini Bandar Foreign lagi jualan. Nah, begitu makanya diperlukan juga ini teman-teman ya, deteksi bandar kenapa harus ada itu begitu. Oh, lagi ngebuang nih gitu kan. Oke, saya tunggu dulu. Nah, teman-teman tunggu dulu karena masih ada area penurunan di sini level sini nih. 86 ada area penurunannya. Kenapa penurunan? Ada gap yang lebar, teman-teman ya. Waktu saya ngebahas, nih tanda candle bullish nih, biasanya suka naik, teman-teman ya. Nah, targetnya sini 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 gitu kan sama saya itu waktu cerita. Terus ada yang nanya lagi, harusnya teman-teman tahu sendiri kalau emiten yang seperti ini scalping cocoknya. Kalau teman pengen cepat masuk, ya scalping hukumnya cepat masuk, cepat keluar, teman-teman ya. Tapi kalau swing teman-teman di embetan begini harus ekstra sabar karena kenaikannya lumayan, penurunan pun akan cenderung lumayan. Karena ini tidak normal, kenaikan yang tidak normal ya, cenderung kenaikan yang tidak normal. Lebih baik sabar aja dulu teman-teman karena si bandar foreign sama si bandar biarin dia naik buka arah mana dulu. Nanti teman-teman tunggu koreksian aja. Bisa ke level 85 sampai ke arah sini lagi nih di kali mana. Karena ini adalah area-area yang harus dikunjungin juga teman-teman ya. Baling yang 4 belum dikunjungin ya. Baru kemarin sini sampai sini doang kan nggak akan 65 dan dijadikan candle bullish. Perhatikan tanggal 11 teman-teman ya, XL, KK, XC, SQ sedangkan di sini tidak terjadi ada pengambilan dari smart money. Tapi kalau di sini smart money ngambil udah ketahuan smart money yang ngambil gitu kan. Kalau ini tidak terjadi smart money yang ngambil, artinya ini cenderung dari teman-teman kita ya. Makanya XL, KK, XC gitu ya. 126. Ini terjadi perang scalping teman-teman nih, perhatikan. SL ketemu SL, YP ketemu YP ya. Ini teman-teman scalping ini. Ini teman-teman, ini jago-jago scalping tadi bermain di sini teman-teman ya. Terjadi bermain di sini. Dan yang kemarin waktu saya ceritakan si Banar Poren kita lihat di Porennya siapa yang keluar. CC sudah keluar. Waktu saya cerita di sini kan, wah CC masuk nih gitu kan di sini kan. Biasanya CC itu memaaf harga dan jualan. Dan terjadi kan pemaafan harga dan sini jualan teman-teman ya. Ya sepertinya CC-nya tidak berubah gitu cara berpikirnya gitu kan. Karena kecenderungan seperti itu. Saya bilang kalau CC tidak lama-lama gitu kan. Karena nggak saya bilang waktu di sini kan bilang teman-teman ya. CC sekarang sudah keluar nih waktu ada pergantian di sini nih. Ya kita cek tanggal 9 dulu nih ya. Wah ada tanggal 9 kan si CC nih akumulasi gitu kan. Si SQ keluar kan di sini nih si SQ keluar ya. Tanggal 9 tanggal 8 deh. Ada akumulasi dari si CC itu. Tanggal sini si SQ sih mulai ngambil nih tanggal 8 ya. Nah tanggal 8 sini kan si SQ ngambil nih ya. Poren nih ngambil poren. Lalu sini kan digantilah si SQ ngejual ke si CC kan. Nah, si Cece kan ngejual ke si Cece nih, ya. Si Cece waktu kita cerita nih, ya. Wah, Cece nih ngegantiin si ini nih, si SQ gitu kan. Terjadilah kan maaf harga di sini teman-teman ya. Terjadilah maaf harga sambil jualan kan tuh. Maaf harga kan terjadi maaf harga. Tanggal 10-nya, tanggal 11-nya udah lepas, nggak jualan. Tuh Cece. Kalau kita gabungkan deh, si Cece masih ada barangnya nggak? Coba lihat di sini. Kalau masih ada barangnya berarti dia bagus teman-teman ya. Kita gabungin deh dari sini nih dari tanggal 3 Juli deh ya sekalian aja ya. Karena kalau sebenarnya kalau bandar itu teman-teman ya, kalau bandar itu cenderungnya harusnya memang per harian teman-teman ya. Harian itu begini kayak tadi kemarin itu waktu sini yang di sini itu teman-teman ya. Si cecengnya keluar teman ya Allah kenaikan 100%. Apabila naik lagi ya kemungkinannya dikena suspend teman-teman, kemungkinannya kena suspend ya. Makanya si Badar pun pinter dia hanya mendojikan aja gitu kan. Karena kalau dikenaikan sampai sini berapa persen kemarin teman-teman tuh? 130% padahal kan maksimal itu harusnya 70%. 70% itu harus dikoreksi kalau nggak kena UMA, kalau nggak kena suspend biasa seperti itu teman-teman ya. Maka tunggu dulu teman-teman ya koreksiannya aja jangan ambil putusan cepat-cepat aja dulu santai aja teman-teman apa sih? Udah teman-teman santai aja ini milik bandar bukan apa ini kalau milik bandar itu enak teman-teman. Nah ini kan sudah mulai kemarin sudah mulai ada harga murahnya ya. Nah, tunggu koreksian aja di sini nih. Tunggu koreksian aja. Ya, cenderung tunggu koreksian aja. Dikasih koreksi, ya dikasih koreksi juga teman-teman ya. Ketika kenaikan dikasih koreksi kok teman-teman ya. Nah, di sini kalau terjadi di sini bagaimana nih kalau gini nih?
Ya sama kejadian ya teman-teman. Ada kanal bullish nih, ya. Dem 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 dem, aduh kan. Kalau teman-teman berani mah silahkan aja gitu teman-teman ya. Makanya ngambilnya teman-teman yang ngambilnya gitu ya. Udah scalpingan aja kalau teman-teman cepat keluar cepat masuk mah gitu kan. Tapi ingat kalau hukumnya scalping itu teman-teman hukumnya scalping ya. Teman-teman harus tahu ya. Sekarang masuk harus hari itu juga keluar itu hukumnya scalping. Nah, kalau kita lihat sejarah dulu deh di sini teman-teman ya. Kita harus lihat sejarahnya teman-teman ya. Nah, terjadi di sini nih teman-teman kita cek di sini ya. Nah, terjadi kan di sini nih pengambilan kan candle bullish kan terjadi kenaikan. Lebih baik tunggu koreksiannya aja, tunggu koreksian dulu teman-teman ya. Terjadi kan tunggu koreksian aja gitu. Nanti kalau terjadi lagi mungkin teman bisa masuk tapi dengan syarat candle kecil aja. Nanti lihat isiannya kalau sudah mulai isian lagi, sudah mulai ngisi lagi nih. Nah, biasanya istilahnya ngambil secukupnya aja teman-teman ya, ambil secukupnya aja. Karena masih candle bullish itu suatu saat dia akan turun lagi perhatikan nih. Ini candle bullish di angka 71. Ditaikin sampai ke 198 tapi kan diturunin lagi sampai sini teman-teman. Masih punya istilahnya teman-teman kalau saya sendiri waduh ini sudah mulai nggak karuan nih naiknya gitu kan sampai 100% apalagi gitu ya. Saya cenderung akan diam aja dilihatin aja ya. Kalau berdasarkan sejarahnya dia ada koreksi sebentar ya. Koreksi sebentar lalu nanti ada kenaikan. Nanti ngambilnya ketika koreksi kecil aja dan liatin saya masuk dulunya menghadap kemana. Kalau sudah menghadap ke atas lagi, karena ini kan terjadi ini teman-teman nih, terjadi apa namanya eh open gap teman-teman, open gap seperti hati di sini nih, ya. Dari sini kalau lihat ke bawah lagi akan lebih enak lagi lah teman-teman ya. Ini target saya juga sudah tercapai di sini nih, 128 ya sebagai target kenaikannya. Tapi kalau saya sendiri teman-teman tunggu ya sampai dulu koreksi aja dulu ya, biarin aja teman-teman ya. Biarin aja dulu mau naik juga silahkan aja gitu teman-teman nanti jadi pengalaman buat teman-teman ya kalau terjadi karena bullish begini ya udah masuk aja gitu teman-teman kalau terjadi karena bullish lagi apalagi sudah ketahuan nanti siapa yang akumulasinya cenderung langsung aja masuk gitu kan karena ini emiten yang milik bandar kalau milik bandar mah bebas teman-teman mau diapain juga ya makanya saya cenderung suka ngambil emiten-emiten yang berdasarkan fundamental itu enak teman-teman ya enak average-nya ya, bisa ketahuan di harga berapa ya turunnya juga tidak terlalu dalamnya dalam artian tidak dalam sih dalam cuman masih bisa nanti average di sini gitu kalau sini kan kesannya serabut apa ya serampangan teman-teman ya serampangan emiten wah, apalagi kalau orang lain mah nggak mau ada yang main ETF juga wah gitu ya nanti teman-teman ya saya pikir gini lebih baik tunggu sampai betul-betul foreign masuk lagi karena kan saya suka yang saya apa namanya yang suka saya bilang ini milik bandar teman-teman ya 775 milik bandar ya teman-teman yang di atas semua sebenarnya masih bisa kejemput walaupun tidak average masih bisa kejemput tapi kalau pengen cuan ya nanti tunggu dulu teman-teman tunggu deh koreksi aja dulu sampai nanti betul-betul nanti si bandar lokal masuk lagi ataupun si bandar foreign masuk lagi itu cenderung akan lebih menarik satu yang kedua teman-teman analisa ada sedikit analisa jangan serampangan teman-teman ya jangan serampangan dan teman-teman ya saya ingatkan lagi teman-teman ya ingat loh teman-teman itu sering nyangkut contohnya sering nyangkut gitu ya ketika beli ini naik nggak nih nah kalau teman-teman ragu jangan masuk itu yang saya sarankan walaupun dia naik jangan menjadi patah hati atau patah semangat oke saya kemarin ragu-ragu ternyata naik saya akan coba lagi di emiten yang seperti ini lagi akan saya masuk jadi kalau ragu-ragu lebih baik udah jangan masuk teman-teman walaupun terjadi kenaikan jangan sesali jadikan pembelajaran itu yang saya ingin terapkan kepada teman-teman ya teman-teman kalau ragu udah oh yaudah saya liatin aja kenapa saya ingin tahu nih bagaimana atensi IOTF nah sama seperti itu modal saya gitu kan lihat IOTF wes naiknya 30% nih entar dulu karena saya sudah pensiun dari scalping teman-teman ya kalau saya mau lihat seperti ini scalping udah siap dipantauin teman-teman ya siap mantau nih gitu kan makanya saya hanya menarikkan kepada teman apa coba di mana arah kenaikannya, di mana arah penurunannya. Cenderung teman-teman akan santai. Oke, turun ke sini saya akan akumulasi, tapi kalau saya naik ke sini akan saya biarkan. Ya, model seperti itu teman-teman ya. Sekarang itu modelnya saya mendingan seperti itu. Oke, tahu pasti ke sini lagi kok gitu kan. Jadi kalau saya nyangkut di area
127 contohnya kemarin ngambil telat, pasti ke sini gitu. Nanti kalau average di mana? Saya akan tunggu aja ketika di bawah karena masih ada area penurunan di angka 85 sama di angka 57, teman-teman. Kalau dibawa ke bawah lagi fix saya akan melakukan average karena ini kenaikannya tiba-tiba. Nah, seperti itu teman jawab. Kenapa? Ini juga dia tidak akan istilahnya tidak akan besok kabur teman-teman. Walaupun dia contohnya di angka 50 kan dia akan balik lagi bandarnya ke sini. Udah istirahatkan dulu kata si bandarnya. Udah istirahatkan dulu. Caranya bagaimana istirahatnya? Kalau nggak di 50 kan akan milik bandarnya. Kalau tidak di 50 kan akan dibikin suspend. Akan dibikin FCA. Sekarang itu FCA itu adalah salah satu strategi dari seorang bandar, teman. Terutama bandar lokal ya. Cenderung dia akan mengistirahatkan barangnya di suspend. Sengaja dikasih ke atas untuk istirahatnya seminggu istirahatin gitu teman-teman ya. Strategi loh itu. Apa membuat kita itu ketakutan. Itu ya, menjaga biar bukan menjadikan psikologis kita itu terganggu. Oke, jadi lebih baik saya bilangnya teman ambil emiten-emiten yang saya tahu itu teman-teman ya, yang saya tahu itu yang fundamentalnya baik udah cukup. Jadi teman-teman tidak akan deg-degan, tidak akan deg-degan. Kalau emiten ETF ini milik bandar tergantung bandar, jangan teman-teman besok naik atau turun, udah lupakan itu teman-teman, lupakan itu menurut saya teman, karena yang bisa menaikkan itu hanya bandar, yang hanya tahu itu hanya bandar sama Tuhan aja. Jadi cenderung saya hanya mengarahkan kepada teman-teman, ini loh tanda kenaikannya, ini loh tanda kenaikannya. Kan di sini ada gap yang pasti ketutup. Terus penurunannya di mana? Ini loh, ada gap up. Ini pasti ketutup. Ini loh, ini pasti ketutup ke bawahnya. Tinggal teman-teman berpikir bagaimana caranya saya ngambilnya di mana, teman-teman. Itu. Walaupun si angkut tenang, kenapa ada gap di sini kok? Pasti ke sini. Gitu, teman-teman. Itu cara berpikirnya sekarang itu. Kalau saya sendiri seperti itu, oke, walaupun nyangkut tenang, karena saya punya strategi, ya. Begitu, teman-teman ya. Kalau teman-teman ragu, udah tinggalkan aja dan lihatin aja. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Kita di market bukan untuk hari esok. Ya, kita di market bukan untuk hari esok. Tapi setiap hari kita belajar dari market. Kalau kita pernah belajar nyangkut, jangan sampai nyangkut lagi. Oke, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau untuk IOTF, tunggu sampai bandar foreign akumulasi lagi. Secara EMA masih bagus, masih menuju ke atas. Secara EMA masih bagus, menuju ke atas ya. Jadi teman-teman lebih baik tunggu koreksian aja. Karena kenaikannya pun sudah mulai tinggi 100%, biasanya suka ada koreksi. Ambil koreksiannya aja sambil liatin MA-nya, sambil siapa yang mengutnya. Oke, terutama mengutnya kalau bandar foreign cece lagi, nah seperti teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk IOTF ya. Mungkin membantu teman-teman. Tenang aja teman-teman ya karena si IOTF adalah milik bandar, cenderung masih bisa harga tengah juga masih bisa walaupun nyangkut. Tenang aja teman-teman ya. Begitu ya. Oke, nasi sekarang teman-teman ya, nasi. Nasi sudah menjadi bubur kata teman kita itu ya. Juga sama teman-teman nasi juga ya. Emiten-emiten yang tuh dum 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 neng turun lagi gitu teman-teman seperti itulah teman-teman ya. Oke tuh, perhatikan teman. Saya hanya memberikan kepada teman itu target-targetnya aja. Ini sama ini juga milik bandar tuh. Harga bandar PR ratio lebih daripada 100. Ya, kita lihat nasi ini PR ratio-nya berapa untuk rata-ratanya. Tuh, 143 ini milik nasi. Dia punya harga standar di mana harga tengah. Harga tengah. Nah, harga saya itu harga tengahnya di sini teman-teman ya. Dia sudah beberapa kali kan mencoba untuk break kan, tapi tidak sanggup kan. Ini kalau break enak nih teman-teman bisa ke harga murahnya. Harga murahnya sudah lewat ya teman-teman, cenderung berubah ya. Kita hapus dulu ya teman-teman sini ya. Ini targetnya sini nih. Target 124 teman-teman. Berapa nih targetnya? Oke, teman-teman seperti itu ya. Nih, ini sebenarnya target saya sudah tercapai teman-teman hanya dengan pas banget di harga kenaikannya ya. Nah, karena sebenarnya kita hapus aja dulu karena sudah tercapai. Ini kan sudah tercapai nih teman-teman. Saya hapus dulu sebentar ya. Kita cari perubahan tercapai. Ini saya akan ceritakan bagaimana kejadiannya. Biar tidak terlalu banyak garis yang panjang teman-teman ya. Biar tidak ngagokin.
Oke, di sini juga sudah tercapai dengan baik karena kenapa kemarin tidak dihapus? Karena tidak ada tanda kenaikan. Nah, itu teman-teman. Karena sekarang sudah ada tanda kenaikan, akan saya ganti di sini 93 ya sama harganya ya. Cuman yang ini tercapai dulu, yang ini saya ganti. Sama tanda birunya, teman-teman. Ini tanda kenaikan. Posisi masih uptrend. Posisi masih uptrend. Posisi masih uptrend, cuman ini lagi di harga standarnya di sini, teman-teman ya. Kalau dikasih ke harga 194 kan bonus, saya bilang teman-teman ya. Tapi sekarang standarnya sudah di sini, ya. Kalau teman-teman sudah punya dari bawah di angka 50-an, 56, mungkin sudah saatnya take profit ya, karena sudah standarnya. Tetapi kalau teman-teman mau nunggu, ingat ya kalau nunggu itu teman-teman, contohnya kita punya target 123 di situ ya. Ataupun di angka 103, 123 lah. Teman-teman harus siap dengan yang namanya naik turun ya. Mulai di sini, target di sini cuma 123 di sini. Nah, sini kan 123 contoh di sini. Sini target sini ya. Ini target inilah teman-teman nih. Di angka 162. Perhatikan, teman siapnya naik, turun, bem baru naik kan. Terjadilah 162. Menunggunya berapa lama? Perhatikan. Kalau kita beli di harga bawah, teman-teman ya, di angka tanggal 2000 tahun 2023 di angka tahun 2024 satu tahun. Tetapi kalau teman-teman take profit di harga standarnya satu kali, dua kali, ya, tiga kali. Teman-teman tiga kali take profit di harga standarnya. Tapi dengan acuan teman-teman nanti ngambil lagi di bawah gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen ke harga atas begini sampai ke 162 di sini contohnya gitu ya. Teman-teman ketika ke bawah tidak dijual gitu kan, tapi tambah muatan, tapi teman-teman sudah tahu targetnya mau ke sini. Oke, gitu kan. Saya tahu pasti ke situ gitu kan. Ke bawah kembali saya tambah muatan lagi lah gitu kan. Nah, itu yang jarak jauh teman-teman. Tapi kita sudah tahu targetnya akan ke situ. Teman model ini juga sama. Bila mana teman-teman targetnya ke angka 123 atau sini ya. Teman-teman harus siap ketika dia dibawa ke bawah lagi. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cenderung, oke, saya standarin 93 udah take profit di sini. Nanti kapan saya beli lagi? Nanti ketika di bawah lagi. Ketika di harga 50 lagi. Begitu teman-teman ya. Oke, ini saya hapus ya. Karena sini ini teman-teman di sini termasuk si ekor kembar artinya support teman-teman ya. Nah, sudah ketutup kan sama support. Ini tanda penurunan di angka 76 teman-teman. Oke. Nah, untuk isiannya teman-teman, bandar lokal masih posisi ada di atas walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Perhatikan teman-teman, bandar lokal ngambil keluar dikit, ngambil lagi keluar dikit lagi. Ini lagi saya diwai lagi. Nanti akan terjadi lagi lagi bisa ke angka 103. Cuman teman-teman siap dengan nunggunya apabila nanti dibawa ke bawah ke sini lagi di angka 75. Selama dia teman-teman, selama dia masih berada di MA10 di sini 88 masih aman. Di angka MA20 masih aman. Bahkan di MA200 masih aman. Jangan sampai dia melebihi angka 76. Cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi dan ke angka 50 lagi. Karena dia masih punya PR di angka 50 yang belum teratasi. Ya, di sini nih. Sama di sini di angka 53. Kalau dia akan terjadi kenaikan lagi, biasanya di angka 53 tidak akan tersentuh. Cenderung dia akan mantul di angka 57 ataupun nanti akan mantul lagi di area-area 66. Ya, kalau dia akan terjadi kenaikan lagi. Begitupun apabila dia mau ke atas lagi, dia tidak akan menyentuh harga 76. Cenderung dia tahan di sebelum 76. Dia akan mantul lagi kalau akan terjadi kenaikan. Tetapi kalau dia cenderung menembus, teman-teman hati-hati biasa menembus ke bawah lagi. Itu untuk nasi. Tapi secara penguatan bandar lokal masih bagus. Warren pun belum keluar, teman-teman perhatikan sini ngambil nih. Sedikit sih 60 juta gitu teman, tapi lumayan kan. Kalau kita dari tanggal 3 Juli nih, perhatikan teman-teman ya. Ambil sudah lumayan kan, digabung-gabung jadi sekitar 63 jutaan kan. Lumayan itu kan teman-teman ya pengambilan. Makanya apakah target ke angka 103 bisa teman-teman, karena tanda kenaikan sudah dibikin sama saya di sini 14. Asal dia bisa lolos sedikit 95, 95 aja teman-teman. Cenderung dia akan bisa melanjutkan kenaikannya gitu teman-teman ya. Apalagi CMA 10 pun masih menuju ke atas ya. Oke teman-teman, ingat ya apa yang saya ceritakan seperti itu. Ini milik bandar dan seharga PR rasio itu pun nggak ada harga PR rasionya teman-teman ya. Karena biasanya EPS-nya negatif. Oke teman-teman, nanti kalau mau ngambil nasi, teman-teman ambil nasi ya, upayakan. Nanti setelah smart money terkumpul dengan baik,
terkumpul dengan baik karena kebiasaannya. Perhatikan, smart money terkumpul dengan baik terjadi kenaikan. Smart money terkumpul dengan baik terjadi kenaikan. Ini yang akan menjadi tragedi, bukan tragedi. Nikmatin perjalanan di sini, menikmati perjalanan naik turunnya akan teman-teman nikmatin ketika di sini. Ya karena si bandar lokal sama si polis masih ada di atas. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi smart money tapi sudah terjadi kenaikan karena si bandar lokal pun masih ada di dalam dan si bandar polis sudah ngambil sejak tanggal 3 Juli, teman-teman. Mudah-mudahan sampai ke 103 dan mungkin ke 123. Mudah-mudahan lepas ya, mudah-mudahan lepas daripada harga tengah dan cenderung dia akan menemui 150-an lah, teman-teman. Pokoknya dari berapa nih? 123 aja ya, udah coba sampai situ ya. Oh ada nih 224 teman-teman 226. Ya mudah-mudahan sampai situlah. Oke, teman-teman ya. Tapi ya guys 123 juga cukup lah, teman-teman ya. Oke, nasi seperti itu ya. Semil, sekarang semil. Semil, 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 semil. Wih, semil udah bagus teman sih. Waktu di sini gagal kan, terjadi penurunan. Nah, sekarang dibalas nih di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Tercapai. Udah gitu doang tercapai, teman-teman. Nah, saya hapus dulu ya pencapaiannya. Oke, sekarang lagi posisi bagus, teman-teman. Semil lagi posisi bagus, teman-teman ya. Kita gedein dulu untuk lihat candlenya dulu, teman-teman ya. Ada penurunan di sini. Udah nggak apa-apa, teman-teman, di situ mah aman ya. Ini kondisi aman di sini, teman-teman. MA10 lagi menuju ke atas, MA20 juga sudah mulai dipotong sama MA10-nya. Dikit lagi menyentuh MA200 di angka 240. Di sini saya tidak punya kenaikan, tanda kenaikan ya kecuali di sini di angka 27 dan targetnya nanti 282 ya untuk menutup gapnya di sini. Oke, teman-teman. Sudah mulai bagus, teman-teman. Pernah saya bikin di sini kalau nggak salah ya. Apakah ini saatnya? Saya lihat kan karena smart money kan di sini, teman-teman ya. Maka terjadilah kenaikan luar biasanya, teman-teman ya. Kalau ada yang apa namanya ya? Ada yang sesuai gitu, teman-teman. Ketika smart money ngumpul sudah mulai bagus begitu terjadi kenaikan gitu ya. Tapi adapun smart money keok kadang-kadang, teman-teman, biasanya terjadi ketika sideways atas, teman-teman ya. Smart money keok, tapi kalau sudah mulai sideways bawah, cenderung smart money berkuasa juga gitu, teman-teman. Makanya saya bilang belilah saham itu di bawah, teman-teman ya. Kita lihat semia deh posisi di bawah apa di atas. Ya, sudah mulai di bawah harga tengah ya, teman-teman. Cenderung harusnya sih ini kalau di bawah ke bawah banget enak ya, nggak 100 ya. Atau harga murahnya 150 aja ya. Nanti teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, MA20 ataupun nanti di sini aja nih di angka 270 ya. Tapi kalau sudah mulai break teman-teman ke harga sini nih open gap ya, cenderung dia akan membaik di target yang saya sudah siapkan, teman-teman. Target-targetnya nih gap-gap yang harus dijemput dengan dia. Ini milik Banar bukan sih? Oh, milik fundamental, teman-teman. Oke, teman-teman, semua lagi posisi bagus, Banar lokal juga sudah akumulasi atau memaaf harga. Koren pun sama, teman-teman, lagi memaaf harga. Kita cek tanggal 11 siapa yang CC, teman-teman, sama senjata bagus nih. Domestik juga bagus ya, ada si OD, PD juga ada. DX ada nih, teman-teman, sudah masuk. Si AT nih sudah masuk, teman-teman, tanggal sekarang ya. Saya pikir sih bisa kayak MA 200, apalagi si Banaporen sama si Banaloka sudah akumulasi, teman-teman. Bahkan mungkin bisa sampai ke angka 282 ya, nikmatin perjalanan ketika naik. Yang penting dia tidak lepas daripada MA10 sama MA20-nya. Selama MA11 sama MA20 berada di bawah, kita cenderung masih posisi uptrend. Lanjut ya, teman-teman ya. Kalau yang bagus mah begitulah, teman-teman ya. Yang lagi mau ke atas lah gitu, teman-teman. BHM BMHS ya. BMHS kan. Bundamek benar kan? BM BMHS. BMHS. Ini bid turnover tipis enggak ya? Kita cek dulu deh. Bid turnover tipis enggak? Oh, sedang bagus, teman-teman, BMHS ya. Nah, ini belum pernah dibahas nih. Belum pernah dibahas di emiten saya nih, di channel saya BMHS. Nah, kalau kita teman-teman merasa ini posisinya di mana sih? Langsung ke sini Pundacat, teman-teman ya. Kalau Pundacat udah ketahuan posisinya di mana ya. Saya pause sebentar ya. Nah, posisinya teman-teman. Posisi downtrend ya. Ini emiten yang di up duluan tahun 2021 di downtrend ini sekarang sampai tahun 2024. 2025 ya.
berapa tahun tuh? 3 tahun teman-teman, 4 tahun ya. 23 berapa nih? 2021, 22, 23, 24, 25 ya. 4 tahun teman-teman ya. Bayangin aja di downtrend kan. Ini ya kalau yang ngambil dari IPO ya sudah untung berapa ratus persen teman, 421 dijual ke angka 1100 berapa ratus persen itu teman-teman. Wajar kalau diturunin gitu kan. Apalagi nuruninnya pun istilahnya nurunin secara eh, skema gitu teman. Ada skemanya enak teman-teman ya. Nah, dia posisi sudah mulai downtrend banget teman-teman ya. Bahkan support yang di angka 234 sudah jebol. Di angka 209 juga 2 jebol. Artinya saya kalaupun ngasih tanda penurunannya sudah tidak punya di sebelah kirinya karena sudah jebol semua gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai membaik teman-teman ya. Membaiknya kenapa? Sudah mulai didekati sama EMA, tapi masih posisi downtrend. Perhatikan teman tanda kenaikan dulu deh, karena sebelah kiri tidak punya tanda penurunan. Ini semua tanda penurunan teman-teman. Ini ada seekor hijau ya. Nanti saya bikin garis di situ deh. Ini tanda kenaikan 208. Artinya ketika dia mau melewati 208 sudah fix dia mau naik ya, mudah-mudahan ya. Di sini aman. Di sini ada gap nggak? Ada gap kecil teman-teman di sini nih, gap kecil. Nah, ini gap kecil teman-teman ya. Saya kasih tanda warna biru. Di sini juga ada gap kecil teman di angka 224. Teman, artinya sudah bisa melewati harga tertinggi yang sebelumnya di sini. Ini bisa menjadi target teman-teman. Kenapa jadi target? Karena harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati walaupun yang kecilnya. Ya, nih saya kasih tanda 25. Saya gedein dulu deh teman-teman ya. Nah, lumayan soalnya kenaikannya ya. Dari 208 ke angka 2 masuk kita 20 poinan kan lumayan teman-teman ya. Oke, kita bikin target lagi di mana ada gap juga sekali si kepala merah. Saya ambil yang si kepala merahnya di 2242. Di sini kan saya tidak punya target. Nah, ada satu nih ya di depannya nih target 250. Saya bikin target di sini ya. Ini yang terdekatnya dulu deh, teman-teman. Nanti kalau sudah mulai istilahnya naik lagi, teman-teman akan kita urus lagi. Ada lagi nggak di sini nih? Nah, ini agak jauhan dikit deh. Yang ke 268 ya. Ini menjadi target juga sama, teman-teman. Nah, udah ya menjadi target. Oke, teman-teman sudah ya. Itu targetnya. Ini si Banar Lokal, masih Banar pun itu akumulasi, teman. Perhatikan di sini nih. Banar Lokalnya akumulasi sejak tanggal 26 Februari tahun ini. Terjadi lagi akumulasi sekarang ya. Ya akumulasi lumayan di harga sekitar ya 268, 228 ya. Terus transaksi lagi di harga sekarang lumayan 198,8 juta teman-teman. Ini juga cenderung sih bid turnovernya bagus lah, sedang lah teman-teman. Kita cek deh siapa yang ngambil hari ini. Ada YU, ada CC teman-teman ya. Ini sudah diakumulasi. Kita cek deh dari dari bulan Februari ya tanggal 25. Kita cek deh. Sekalian deh teman-teman cek dalam Februari tahun 2025 nih. Nah, di hari Selasa ya. YU sudah akumulasi 149.000 lot. KK sudah akumulasi 4.700 ya. Ini belum sampai 300 teman-teman. Belum sampai 300.000 lot ya. Biasanya kalau 300.000 lot akan cenderung membaik gitu ya. Nego. Nah, nego juga sedikit teman-teman, paling ini ya nego siapa sih ini teman-teman. Hanya mindahin aja ini teman-teman ya. Ya, untuk grossnya sih di CEO lagi memimpin nih si bandar forennya ya. Kita cek bandar lokalnya siapa nih. Sejak 3 bulan ini siapa yang ngeluarin. YU juga teman-teman. Jadi YU lokal ngejual, YU foreign ngambil. Seperti memberikan barang kepada dia aja gitu teman-teman ya. BK lokal pun ngeluarin teman-teman ya di sini. Yang nerima luar biasa, yang nerima ada YP, ada PD, tapi sebagian barang itu diambil sama si YU foreign teman-teman ya. YUPD teman-teman ya. Mungkin sebagian sudah keterima sebagai smart money di sini ya. Smart money sudah ngumpul dengan baik. Ketika smart money ngumpul dengan baik pun di sini perhatikan teman-teman ya. Nah, sini nih terutama di sini nih terjadi kenaikan. Kalau sini keok nih smart money teman. Jadi dia ngambil di area sini terjadi penurunan nih keok smart money. Nah, di sini sudah lumayan nih teman-teman ya. Nah, sudah mulai di bottom banget di sini juga. Kembali ada pengambilan, ada kenaikan lumayan teman-teman ya. Oke. Nah, BMHS ini tentunya kita harus lihat daripada ini kan milik bandar teman, tapi harus dilihat ya BMHS ya. BMHS kita lihat deh teman-teman di BMHS ya.
BMHS, BMHS. Oh, nanti kita harga wajarnya nanti aja teman-teman, sudah mulai agak malam dikit ya. Harga wajar kita HWI harga wajarnya. Sekalian nanti udah agak malam dikit nih teman-teman, sudah mulai malam. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke emiten berikutnya, ada BMTR ya, BMTR. Nanti untuk harga wajarnya ya, saya punya PR tuh BMHS ya, mumpung lagi di bawah teman-teman ya. Nah, BMTR juga sudah mulai bagus teman-teman ya, tanda kenaikan sini sudah mulai dilewati dengan baik, saya hapus aja ya. Ini sudah mulai ke atas, Forex sudah mulai ngambil, CNX sudah mulai ngambil. Sorry. Sudah ikan deh. Ini CAK sudah mulai ngambil ya, 25.000 lot. Loka sudah mulai ngambil juga teman-teman ya, cuman ada pembuangan hanya sedikit aja. Jadi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Secara MAS lagi menuju ke atas. Nanti targetnya yang terdekatnya ada di angka 156 ataupun nanti jangan jauh-jauh dulu teman-teman, bisa ke level 147 ataupun nanti ke 120. Posisi lagi uptrend teman-teman, harus bisa melewati targetnya. Kenapa? Biar dia bisa ke angka yang lebih tinggi lagi, itu ke harga murahnya. Harga murah 3 garis teman-teman ya. Ini harga wajarnya 112, jadi jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ke harga 148. Kalau 148 cenderung tidak bisa dilewati, cenderung di bawahnya, cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali teman-teman ya. Oke, sudah mulai bagus ya BMTR teman-teman ya. Lanjut, ada naik teman-teman ya, naik. Ya naik, kemarin sudah mulai bagus, ternyata jebol juga ya. Naik itu teman-teman ya, walaupun jebol ternyata dia lagi diakumulasi teman-teman ya, sama seorang bandar forennya nih ya. Nih bandar foren sudah mulai ngambil nih dari mulai tanggal 7 Juli teman-teman ya. 7 Juli si AK kelakuannya teman-teman. 18.000 sama si ada si CC teman-teman ya. Sudah mulai ngambil CC nih. CC 55 jual 39, sisa barang. AK ngambil 50 jual 32, masih sisa barang teman-teman. Berarti dia di transaksikan di sini. Tapi sudah mulai membaik ini teman-teman ya pemungutannya ya. Tapi kalau secara MA sih masih posisi downtrend ya. Nanti kalau mau ngambil upayakan biarkan masuk dulu deh teman-teman ya ke MA 10-nya ataupun pas tanda kenaikannya, karena cenderung sekarang lagi dibuang dulu teman-teman ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke harga tanda kenaikan ataupun ke angka 195. 95 tidak dijebol teman-teman, atau hanya cenderung bisa dijebol 181, berarti cenderung akan melakukan penurunan kembali. Pasti sudah mulai bagus teman-teman ya. Ternyata tidak mau teman-teman, tapi si bandar lokal tetap jualan ya, bandar lokal tetap jualan. Waktu sini ada pengambilan, bandar lokal jualan, tapi Polres sudah mulai bagus nih teman-teman pengambilannya. Smart money terjadi kenaikan lumayan, terjadi kenaikan lumayan ya. Berarti ini smart money teman-teman, yang bikin bagus itu smart money. Nanti tunggu deh sampai smart money masuk lagi ya. Walaupun ada si bandar lokal nih, ini cenderung si bandar foreign masuk, smart money masuk, terjadilah kenaikan. Maka ini juga hanya harus sama nih teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, bandar foreign masuk, akan terjadi kenaikan. Nanti mudah-mudahan bisa sampai ke harga atas 198 aja teman-teman. Cenderung dia akan bisa uptrend karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Ini banyak gap, pasti ketembus teman-teman ya. Kita lihat baik posisi di mana. Ya, apakah emiten yang sudah di up duluan? Nah, belum teman-teman, masih punya PR 209. Jadi tenang aja ya. Walaupun dibawa ke bawah lagi tenang aja. Dia masih punya PR, yaitu ini FCEP kan. Nah, masih punya PR dia. Ini emiten yang didowntrendkan. Ya. Pasti ke sini ya. Teman-teman pasti ke situ. Tinggal tunggu waktunya aja. Naik teman-teman, kok baik sih? Naik teman-teman. Sorry, naik. Saya ralat. Kalau baik ya. Nah, naik itu beda teman. Naik itu beda. Naik itu beda. Beda sama baik ya. Ini kan naik kan, kita nyanyi naik kan. Saya jadi udah malam kali ya. Naik ke puncak gunung. Emiten yang di up duluan, dia akan 690, tetapi dia masih meninggalkan ruang yang sangat kosong untuk harga atap ya. Suatu saat akan ke situ ya. Cuma tinggal tunggu waktu aja, cuman teman-teman harus bersabar. Ini sudah menyentuh harga supportnya teman-teman di sini, sudah menyentuh harga, hanya menyentuh aja nggak jadi masalah. Tetapi pungutan seorang bandar forennya tadi saya bilang itu ya teman-teman. Ini targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Mungkin bisa ke level sini aja sudah bagus nih. 200 juga sudah mulai bagus ya. Apalagi si target saya ke angka 300 bisa, ke angka 26 juga bisa. Tapi yang terdekatnya sini aja. Untuk melewati gap yang ini dulu teman-teman. Yang berarti sudah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, cenderung dia akan up. Dan kalau sekarang masih posisi downtrend kembali ya.
tidak kuat teman-teman, karena cenderung si Bandar Foreign, si Bandar Lokal jualan lagi nih teman-teman. Untung ada yang nerima teman si Bandar Foreign. Dan nanti kalau pengen agak bagus sih mendingan standar dulu teman-teman, biarkan dulu dia naik. Biarkan dia bukan naik, biarkan dia dulu itu kembali ke realnya, dia itu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nanti kalau sudah terjadi ada kumpulan dari seorang smart money-nya, akan terjadi kenaikan yang lumayan teman-teman ketika ada smart money masuk ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk naik ya. Sabar aja dulu teman-teman, kalau lagi ada pungutan dulu dari seorang Bandar Foreign-nya ya. Semenjak dia potensi jualan ternyata sudah mulai ngambil lagi, dan Bandar Lokal kembali ngambil, tapi sudah mulai masih ada barangnya lah teman-teman. Si Bandar Lokal itu masih ada barangnya itu. Ya Bandar Lokal ngambil, ya masih ada barang, mungkin tinggal setengahnya lagi lah teman-teman ya. Oke, untuk naik seperti itu ya. Ada laba katanya di suspend. Laba di suspend kenapa? Karena ada kenaikan yang signifikan ya. Ya, karena kenaikan yang signifikan ini juga sudah sampai ke targetnya teman-teman ya. Ini sudah tercapai dengan baik. Tenang aja teman-teman, yang besok jadi dibebaskan ini mah. Kita lihat dulu tercapai. Tenang aja, ini paling nanti dikoreksikan dulu ke bawah teman-teman ya. Ini juga tercapai dengan baik, targetnya pas banget tercapai dengan baik ya. Kok dihapus. Kalau target saya sudah tercapai dengan baik sih teman-teman ya. Gimana dong ini? Nah, harusnya teman-teman sudah berpuas hati di sini aja gitu ya. Oke, teman-teman ya, sudah tercapai dengan baik, terjadilah suspend. Pada target saya masih ada di atas ya. Oke, teman-teman. Ini masih posisi uptrend teman-teman ya. Masih posisi uptrend, apabila nanti teman-teman setelah ada koreksian ya ke level 266 masih aman ya. Masih aman. Bahkan kalau level sini pun masih aman di angka 236 ataupun di angka 224 masih aman. Karena dia harus harus diturunkan dulu ya FCA teman-teman ya. Ini baru satu kali kan? Kita cek di sini deh. Laba ini sudah berapa kali kena suspend tahun ini? Nah, kalau sudah 2 kali bisa seminggu teman-teman ya. Oke. Nggak berasa nih teman-teman saya ngebahas ya. Laba, sering. 8 Juli penghentian sementara. 9 Juli pembukaan kembali. 10 Juli penghentian sementara. Tanggal 8 tadi suspend ya si tanggal 8 ini mana di sini ya? Di suspend. Ya, seminggu ini teman-teman ya. Lupa di sini nih. Ini suspend. Dipaksain naikkan ke targetnya, teman-teman ya. Di suspend seminggu teman-teman. Tunggu seminggu, nanti FCA pasti diturunin atau nggak dinaikin, terserah mereka, terserah bandar lah. Jadi kalau ditaikin akan kena suspend lebih lama, tapi kalau diturunin selama seminggu cenderung akan dibuka kembali. Karena untuk menurunkan tensi dulu kan. Makanya nanti teman-teman ada kesempatan yang ngambil di tahap keduanya ya. Tapi jangan ngambil di suspendnya, jangan ngambil di FCA-nya. Jadi kalau ada FCA aja teman-teman ya. Kalau laba kita cek di sini, kita laba. Laba masih ada kesempatan ke sini nih, ke angka tengah teman-teman, harga tengah ya. Ini milik bandar teman-teman. Ini harusnya kemarin itu dia ada kalau pengen naik harga atas, ada koreksian dulu. Ini malah naik aja koreksinya, koreksi lurus sebentar gitu kan. Ini malah dipaksain naik teman-teman ya. Lupa kali dia teman-teman ya. Ini masih banyak targetnya teman-teman ya. Nih sampai ke 800-an ya. Lalu sampai atas ya. Nah, tinggi-tinggi lah di sini cukup lah teman-teman, 448 ya. Oke teman-teman, tunggu seminggu ya, suspend seminggu karena sudah 2 kali kan. Suspend seminggu, FCA seminggu baru dinormalkan kembali. Udah santai aja teman-teman, istirahat ngopi selama 2 minggu lah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan untuk teman-teman ya. Sekarang sudah 17 emiten dan waktunya juga sudah terlalu panjang teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya bagi yang membutuhkan ya. Dan sekali lagi teman-teman, kebermanfaatan ini bukan untuk ajang guru menggurui teman-teman, tapi ini ajang untuk yang namanya sharing teman-teman, atau saling berbagi informasi. Dan saya pun bukan sebagai guru, tapi sebagai teman berdiskusi dengan baik. Oke teman-teman, seperti itu ya. Salam untuk di rumah dan ciao.